Kalau bicara tuh suka pakai data ya, pakai dalil, sehingga memuaskan logika saya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah kayak tadi ya saya cari-cari informasi ya, kemarin juga saya cari informasi ya, sudah berapa hari sebenarnya ya, yaitu dari murid terbaik Imam Hanafi ya. Jadi Imam Hanafi ini kan, jadi mazhab itu ada 4 yang besar ya, mazhab itu ada 4 yang besar ya. Nah yang utama yang paling besar ya, yang paling besar itu adalah, dan juga paling tua itu adalah Hanafi kan, Imam Hanafi gitu. Imam Hanafi itu pengusaha besar ya, pengusaha besar ya, kaya juga gitu. Nah murid beliau, murid terbaik beliau adalah Muhammad Al-Syabani ya. Dan murid ini adalah menjadi guru bagi Imam Syafi'i. Nah kita rata-rata kan Syafi'i ya, termasuk saya ya kan. Nah jadi Imam Syafi'i waktu itu ya, waktu masih muda berguru kepada muridnya Imam Hanafi ya, karena Imam Hanafi sudah meninggal waktu itu, yaitu Muhammad Al-Syabani. Itu juga kaya. Nah Muhammad Al-Syabani ini memang dia karena guru ya, hakim gitu ya, jadi memang pendapatnya diminta oleh orang banyak gitu. Dan dia kaya gitu. Dan pendapat-pendapat beliau gitu ya, karena jadi orang itu berpendapat karena memang situasi lingkungannya ya, situasi lingkungannya. Jadi orang saat itu banyak yang salah kaprah terhadap agama, ya ngakunya zuhud, tapi males gitu. Zuhud itu kan artinya kita tidak meletakkan ya harta itu di hati kita, ya. Jadi biasa aja dunia gitu kan. Nah, tapi zuhud pada saat itu ya, terutama di Kufah ya, di Irak ya, dekat Baghdad, itu zuhudnya adalah apa? Mengabaikan dunia. Sampai akhirnya beliau mengeluarkan fatwa bahwa manusia itu ya diciptakan sebagai khalifah untuk apa? Untuk bekerja keras. Ya, untuk apa? Bekerja keras. Ya. Karena apa? Dia bilang, anak cucu Adam itu tidak bisa hidup kalau tidak tercukupi 4 hal ini, dia bilang. Makan, minum, pakaian, ya, tempat tinggal. Ya, sandang, pangan, papan. Masya Allah ya, kita mengenal istilah sandang, pangan, papan, itu beliau sudah menyampaikan tuh ya, Muhammad Al-Syabani, murid terbaik dari Imam Hanafi. Ingat ya, Hanafi adalah terbesar dan tertua di dunia. Ya, dan ini adalah menjadi guru bagi Imam Syafi'i gitu. Ya, jadi kalau kita lihat Turki gitu ya, Turki, Irak gitu ya, rata-rata Arab ya, kecuali Saudi, oke, Cina, Hong Kong ya, itu rata-rata Hanafi semua. Ya, kalau Asia Tenggara itu baru Syafi'i. Oke. Nah, India juga ya, India juga Hanafi gitu. Jadi beliau bilang ya, ada 4 ya. Jadi manusia ini, anak cucu Adam ini, dia butuh 4 ini: makan, minum, ya, pangan gitu ya, terus sandang, papan gitu. Kalau ada orang, dia bilang, ini menarik ya, kalau ada orang tidak mengupayakan ini, maka dia neraka. Ya, ini kalimatnya nggak main-main ini ya. Jadi ini yang ngomong nggak sembarang orang, ya, murid terbaik dari Imam Hanafi gitu. Ya. Ini mazhab terbesar gitu kan. Nah, ini menjadi guru bagi banyak orang, banyak tokoh, bahkan mazhab yang lain gitu. Beliau punya statement, ya, manusia, anak cucu Adam, namanya hidup perlu makan, minum, ya, pakaian dan tempat tinggal, pangan, sandang, papan. Kalau ada manusia tidak berusaha mencukupi ini, maka dia di neraka. Sampai kayak gitu. Saya bukan berarti bilang ya teman-teman kalau nggak punya rumah berarti neraka, bukan gitu. Tapi harus ada ikhtiar menuju situ. Ya. Karena apa? Dengan adanya rumah, akhirnya kita ya bisa ibadah lebih nyaman, keluarga lebih aman gitu kan, karena rumah sendiri gitu kan. Beda lah rasanya. Ya, saya juga pernah kan namanya ngontrak gitu ya, ngekos gitu ya, dengan rumah sendiri ya pasti beda gitu. Rumah lunas dengan rumah belum lunas ya rasanya beda. Ya, kalau teman-teman mungkin ya eh, pernah lah ya ngalami kayak gitu juga gitu kan, seperti seperti saya gitu. Nah, jadi ini nggak main-main gitu. Dan ini ya di Indonesia orang banyak yang nggak paham. Ya kita lihat lagi nih ormas Islam yang terbesar kan ada 2. Ya sebenarnya ormas banyak gitu. Tapi yang paling besar, yang paling tua cuma 2. Ini yang disegani. Ya apa itu? Yang paling besar NU, yang paling tua Muhammadiyah. Gitu. Ya kalau Kiai Muzadi mengatakan ini seperti sandal ya, kanan kiri. Jadi nggak bisa pakai satu. Dua-duanya masih jalan agar Indonesia ini utuh gitu. Ada Muhammadiyah, ada NU. Yang paling tua, yang lebih tua Muhammadiyah. Yang lebih besar saat ini adalah NU gitu. Nah, sekarang kita lihat yang NU ya. Itu kan pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini ya orang NU aja banyak nggak paham. Ya.
banyak nggak paham bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari itu setiap hari Selasa itu off mengajar. Ya, beliau memang dikenal sebagai kiai, hari-hari ngajar gitu ya. Ngajar apa? Ya ngajar semuanya gitu. Bukan hanya ilmu agama gitu. Memang mayoritas ilmu spesifik agama, tapi termasuk juga ilmu-ilmu yang lainnya. Termasuk juga ilmu kebangsaan. Makanya resolusi jihad itu ya, pada tahun 45 kan beliau yang mengeluarkan itu. Ya, bersama ulama-ulama yang lain. Revolusi jihad gitu, melawan Belanda. Ya, jadi beliau nggak anti dengan kata jihad gitu. Ya, itu sebuah kata yang mulia dalam Islam gitu kan. Artinya orang yang sungguh-sungguh kan. Nah, jadi beliau itu hari Selasa, khusus hari Selasa itu off. Dan tradisi ini itu diteruskan selama puluhan tahun ya di pesantren yang beliau kelola ya di Tebu Ireng. Ini kata siapa? Kata Gus Solah. Saya alhamdulillah punya kesempatan ya bertemu ke rumahnya Gus Solah selagi beliau waktu itu masih hidup ya. Saya bertamu ke rumah beliau ya waktu itu sore sampai maghrib, waktu itu saya di sana bersama istri saya, dijamu sama beliau ya. Gus Solah ini adalah cucunya dari pendiri NU, cucunya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya, adik dari Gus Dur, gitu, ya. Nah, saya alhamdulillah pernah ke rumah beliau, bertemu gitu ya, dijamu sama beliau, dijelasin macam-macam gitu. Ya, termasuk juga ada tulisan beliau yang mengatakan itu bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, setiap hari Selasa meliburkan muridnya. Ngapain? Dia ngurusin dagangannya. Ini orang NU aja nggak tahu ini. Orang Nahdien aja nggak tahu ini. Jadi banyak yang ngaku-ngakuan NU, saya NU gitu kan. Tapi nggak ngerti kayak ginian. Kalau mau tahu ya pelajari dan ikuti bahwa teladannya mereka ini ya dagang gitu. Ya. Jadi walaupun beliau asyik dengan ilmu, mengajar ilmu, tapi beliau tidak meninggalkan ya yang namanya sunnah dagang. Sampai akhirnya beliau bikin salah satu lagi organisasi di bawah itu ya, di bawah NU ya, khusus tentang perdagangan gitu ya. Beliau bilang apa? Wahai orang-orang bijak yang pandai, ya. Jadi bijak pandai istilahnya ya, pemuda-pemuda bijak pandai dan para pendidik, hendaknya kalian mendirikan satu unit usaha di setiap kota dan otonom. Ya, kurang lebih kalimatnya seperti itulah. Ya. Jadi pemuda-pemuda bijak pandai dan para pendidik, hendaklah kalian mendirikan ya unit usaha di kota-kota ya dan otonom. Itu setiap kata saya bedah itu. Berjam-jam saya bedahnya. Ya, karena ini orang besar soalnya, nggak asal ngomong gitu loh. Ya, nggak asal omong gitu loh. Ya. Nah, saya bedah satu persatu. Pertama, beliau bilang kan, orang-orang yang bijak pandai. Kenapa? Kalau ngomong dagang, ya misalnya, ayo ekonomi syariah, ayo tegakkan ekonomi umat. Mohon maaf ya, kalau ngomong sama orang bodoh, nggak paham ini. Ya, dipikir kita cuma cari duit. Namanya orang bodoh, ya kan? Nggak ngerti dia. Gitu. Bagaimana ekonomi syariah itu mesti tegak, kan dia nggak paham. Ekonomi umat itu mesti tegak, dia nggak paham. Makanya yang beliau seru adalah siapa? Yang cerdik pandai. Ngerti omongannya dia nih. Gitu. Nah, itu yang dipanggil satu. Kedua siapa? Kaum pendidik. Ya. Itu ya, saya langsung mikir ya, ini logikanya dapat sama saya. Logikanya dapat sama saya. Saya juga ngomongnya kan kayak gitu tuh. Ya kan? Dan kaum pendidik, para pendidik dia bilang, hendaklah kalian mendirikan apa? Usaha di kota gitu. Ini aneh. Kenapa? Beliau mohon maaf tinggal bukan di kota. Beliau kan di Jombang. Ya. Daerah Tebu Ireng lagi. Bukan di Surabaya, bukan di Jakarta gitu. Ya Jombang ya lumayan gitu. Tapi kalau Jombang diadu sama Surabaya, ya Surabaya jauh lebih besar gitu kan. Tapi beliau bilang apa? Bukan soal kotanya. Bukan soal tempatnya, tapi kota yang lebih besar gitu. Ya. Dia berpikir Indonesia, dia berpikir umat kan. Mungkin Surabaya, mungkin Jakarta. Jadi hendaklah dibangun usaha di mana? Di kota-kota. Bukan, jadi dia nggak fokus pada tempatnya, tapi pada kota. Kenapa? Beliau tahu persis. Namanya simpul perdagangan itu pasti di kota. Simpul pertanian itu di desa. Pintarnya beliau coba ini. Ya. Itu pesan keduanya ya. Ya saya pecah-pecah nih kalimatnya. Jadi bilang apa lagi? Dan otonom. Mikir lagi saya itu ya, saya oprek-oprek tuh, saya buka lagi jurnal, penelitian macam-macam semuanya ya. Akhirnya saya dapat nih kata otonom ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dirikan usaha itu mesti profesional. Nggak bisa mentang-mentang anak kiai akhirnya kita memberikan otoriti yang besar pada dia mengelola bisnis, belum tentu dia bisa. Atau mentang-mentang sesama santri akhirnya kita bikin usaha besar-besaran, belum tentu dia bisa. Jadi serahkan pada yang ahlinya, pada profesional gitu. Oke, ada kiai di sini, oke ada santri-santri di sini, ada ulama-ulama di sekitarnya, belum tentu yang ini bisa, belum tentu. Kalau bisa silakan, kalau nggak apa-apa. Serahkan pada yang otonom, pada yang mandiri. Itu ucapan beliau, Masya Allah.
Yaitu beliau ucapkan pada tahun 19 berapa gitu, nggak salah sebelum 1920. Ya, sebelum 1920. Ini kan visioner menurut saya coba. Ya. 100 tahun yang lalu beliau udah ngomong kayak gini coba. Ya. Jadi apa yang saya ocehin sekarang ini, beliau udah omongin dulu sejak dulu coba. Itu namanya visioner. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang merasa dirinya Nahdiyin ya atau keluarga besar NU, mestinya ngikutin ini. Atau katalah kita orang biasa yang tidak terkelompok pada itu, tapi kita tahu kan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini orang hebat gitu. Nah, ini kata-katanya bagus, ikuti coba. Ya. Usaha ya, kalian ini kan orang cerdik pandai ya, udah usaha gitu ya, di kota ya, di kota-kota dia bilang gitu ya, dan otonom, serahkan pada ahlinya. Gitu. Dan beliau mengkhususkan ya, walaupun sibuk ngajar, sibuk dengan kitab ya, hari Selasa off, ngapain? Dagang. Keren banget. Itu disampaikan ya, bukan kata orang ya, tapi disampaikan oleh cucunya beliau ya, yaitu Gus Solah. Ya, beliau adalah pengasuh pesantren Tebu Ireng ya, sampai beliau wafat. Dan beliau juga adalah adiknya Gus Dur gitu. Nah, ini yang NU. Kita lihat juga bagaimana Muhammadiyah ya. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang sejak muda udah dagang. Dagang apa? Batik. Ya, dagang batik. Ya. Beliau kan di Jogja, ya. Saya alhamdulillah tuh waktu itu sama mitra-mitra juga sempat berkunjung ke makamnya waktu itu. Kalau makamnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sempat saya kunjungi, ya 2 kali saya kunjungi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga di Jogja pernah juga saya kunjungi waktu itu sama mitra-mitra alhamdulillah. Yang di Jombang juga sama mitra, yang di Jogja juga sama mitra, ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pedagang juga, pengusaha juga, ya. Bisnisnya batik. Kemudian berkembang, ya, buka penerbitan. Karena dia kan pinter kan, sukanya buku majalah gitu. Akhirnya sudah bikin penerbitan. Sampai akhirnya berkembang. Dan teman-teman lihat ya, kalau ke Jogja, pergi ke daerah ya, sentra-sentranya Muhammadiyah, akan lihat ada apa? Titik usaha, titik usaha, titik usaha, titik usaha semua. Coba lihat. Ya. Jadi kalau saya ngomong nih ya, dunia Islam ini memang identik dengan usaha, dengan dagang. Kita nggak perlu merasa asing di sini. Justru orang lain yang merasa asing. Kita ini persis kayak ikan sama air. Gitu. Ini memang dunianya kita. Gitu. Ya. Nah, memang ini dunianya kita. Dunianya kita. Kayak ikan sama air. Gimana coba? Ya. Nah, saya pengen ya, teman-teman sekarang ya, coba tulis ya, sebuah kata, ya, atau 2 kata maksimum. Coba tulis ya, teman-teman ini dagang, bisnis, maunya apa gitu? Untuk apa coba? Ya. Jadi dagang tuh buat apa gitu? Nah, tulis sekarang di kertas atau di handphone, silahkan ya, tulis 1 atau 2 kata coba. Ya, silahkan tulis sekarang sebelum saya lanjut materi ini. Ya. Nah, jadi dagangnya kita beda sama orang rata-rata kan. Kita itu ya selain mencukupi diri untuk apa, membantu sesama, terus apalagi memang menegakkan ekonomi umat. Ya. Andai kata memang di antara kita ada yang miskin, ya nggak apa-apa. Itu memang mungkin sunatullah gitu. Tapi umat itu harus kuat. Umat itu harus kaya. Gitu. Ya. Tadi saya bilang kan, ini tradisinya kita. Persis kayak ikan sama air. Air sama ikan. Nggak terpisahkan udah. Yang lain itu beradaptasi terhadap dunia dagang, dunia bisnis, itu sulit. Karena apa? Bukan dunianya. Dalilnya nggak ada. Jadi mereka beradaptasi itu. Kita enggak. Nabi dagang. Istri Nabi dagang. Mertua Nabi dagang. Ya, Abu Bakar. Oke? Penerus Nabi, ya, kan diganti oleh khalifah tuh kemudian. Dagang juga. Ya kan? Umar, Utsman dagang. Oke? 10 orang dijamin masuk surga, hampir semuanya dagang.
Penyebar agama Islam di Nusantara dagang. Ya. Imam Hanafi dagang. Nah, kurang apa lagi coba? Ya. Wali Songo, wali pertama dagang. Ya. Pendiri NU dagang, pendiri Muhammadiyah dagang. Bahkan pedagang-pedagang ini yang hebat-hebat ini akhirnya berkumpul ya waktu itu karena tidak rela ya tekanan dari Belanda waktu itu, akhirnya bikin apa? Serikat Dagang Islam. Ini sama utamanya dengan Budi Utomo, ya. Tapi karena kita negara nasionalis, yang diekspos adalah Budi Utomo. Tapi perannya besarnya ya sama itu sebenarnya, ya. Serikat Dagang Islam. Itu waktu itu ya asal usulnya. Kenapa mereka tidak rela ya atas diskriminasi oleh Belanda waktu itu. Dan Belanda waktu itu agak mengangkat ya teman-teman yang Chinese, Tionghoa gitu. Jadi yang merasa dirinya pribumi ini nggak enak diskriminasi seperti itu. Akhirnya mereka bikin pergerakan namanya Serikat Dagang Islam. Bayangkan. Nah, jadi coba tuh ya dari A sampai Z, Nabi, istri Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, ya, orang-orang yang jamin masuk surga, ya, penyebar agama Islam di Nusantara, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, wali songo yang pertama, Serikat Dagang Islam, ini dagang semua contohnya, A sampai Z coba. Jadi ini memang dunianya kita, fitrahnya kita. Persis saya bilang tadi itu, air dengan ikan, ikan sama air. Kalau yang lain itu, enggak. Jadi kayak kucing sama air, perlu beradaptasi. Bukan dunianya. Dalilnya nggak ada mereka. Ayatnya nggak ada mereka. Kita ayatnya ya bertabur kan. Gitu. Dan profesi Nabi paling lama ya dagang gitu. Jadi panglima sebentar, jadi penggembala sebentar. Jadi penggembala cuma 3 tahun, 2 tahun gitu. Panglima juga sebentar kan. Ya. Waktu beliau di Madinah gitu aja kan. Ya. Profesi paling lama apa? Ya dagang, 25 tahun. Nggak sebentar itu. Sejak usia 12 tahun coba. Ya, jadi ibarat tamat SD itu beliau udah dagang. Tamat SD coba. Nabi itu. Jadi ngelotok banget tuh soal perdagangan. Ya, sampai tadi saya tulis kan, saya tunjukkan tuh bukti-buktinya semuanya. Ya. Berapa lama tuh beliau dagang? Saya tunjukkan tuh durasi-durasi, saya kasih tahu semuanya. Benar nggak beliau kaya? Saya tunjukin buktinya semua. Hadis riwayat Muslim ada, kitab ini ada. Ya, mas kawin kepada Khadijah 20 onta, kepada Aisyah 500 dirham. Ada buktinya semuanya. Ada sumbernya, ada hadisnya semua. Makanya tingkat bantahan tadi itu di Instagram, di Facebook sedikit kan, karena sumbernya ada semua. Nggak mungkin mereka berani bantah hadis riwayat Muslim kan? Siapa yang berani bantah coba? Ya kan? Nah itu sumbernya benar, insya Allah. Ya. Nah Serikat Dagang Islam ini didirikan oleh, ada yang tahu siapa pendirinya? Coba ngacung tangannya yang tahu pendiri Serikat Dagang Islam siapa? Ini siapa ini? Mu'alaf semua atau siapa ini? Mu'alaf ya? Atau baru pindah warga negara ya, baru masuk ini Indonesia gitu, nggak ngerti sejarah. Pendirinya Saman Hudi, ya Kiai Saman Hudi, ya beliau pendirinya, kemudian dibesarkan oleh Hoshokuro Aminoto. Ya. Makanya bagi Hoshokuro Aminoto, bagi keluarga besar beliau ya, batik saja ya, batik itu aja di filosofiin sama beliau. Apa itu batik? Batik ya, basmalah titik. Gitu tuh artinya itu. Nah, Serikat Dagang Islam ya yang kemudian menjadi Serikat Islam itu boleh spotlight-nya arahkan lagi ke saya. Ya. Nah, jadi didirikan oleh ya Serikat Dagang Islam ini ya yang kemudian menjadi Serikat Islam. Jadi awalnya berdiri itu karena tidak terima ya diskriminasi oleh Belanda waktu itu. Nah, didirikan oleh Kiai Saman Hudi ya, kemudian dibesarkan oleh Hoshokuro Aminoto gitu ya. Nah, ini kan Hoshokuro ini nggak main-main. Ini gurunya guru, ya mentornya mentor, super guru ini. Ya, jadi murid cetakan beliau ini siapa? Soekarno salah satunya. Ya, Soekarno itu ibaratnya anak kos di tempatnya dia gitu. Ya, memang Soekarno ini ya kesayangannya Hoshokuro, makanya kemudian ya dijodohin sama Hoshokuro gitu. Ya, namanya juga Hoshokuro. Ya, itu teman-teman kalau makanya orang sepemikiran itu ya, pemikirannya akan ketemu terus. Namanya aja ada Hoshokuro. Hosh itu tahu nggak artinya apa? Hosh itu artinya Haji Omar Said. Ya, teman-teman tahu sendiri kan bagaimana saya ngefansnya sama Umar gitu kan. Nah ini namanya sama nih Umar juga ini. Ya, Hoshokuro Haji Umar Said gitu. Ya, Cokro Aminoto. Nah jadi beliau punya banyak murid ya. Ada yang agak kanan, ada yang agak kiri, ya ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah namanya Soekarno. Yang agak kanan Kartosuwiryo. Ya ada lagi yang agak tengah Soekarno dan Tan Malaka. Ya, yang agak kiri Semaun. Ya, ada lagi Agus Salim agak kanan juga. Jadi muridnya ini memang banyak banget. Ada yang agak kanan, ada yang agak kiri, ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah tuh nasionalis gitulah ibaratnya. Yang agak kanan ini maksudnya ya, yang agak-agak religius. Yang ini agak-agak sosialis gitu ya, agak-agak waktu itu ada yang komunis juga gitu. Ya.
Nah, ini wah luar biasa ini. Makanya ini saya ngomong ini bisa 2 jam nih sebenarnya ini. Jadi di antara murid-muridnya ini itu kan bertengkar juga ya karena beda pendapat gitu kan soal bisnis ya, soal ekonomi gitu ya, soal kebangkitan umat gitu kan. Jadi kalau kata muridnya Semaun, ini yang agak kiri gitu ya, beliau bilang kalau pengen kuat ya, kalau pengen kuat apa? Orang Indonesia, orang pribumi harus punya tanah. Jadi beliau bilang apa? Properti, 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 properti gitu. Ya. Kalau bahasa beliau ya tanah gitu. Agus Salim enggak, Agus Salim bilang malah sebaliknya. Kalau pengen maju, yang menjadi prioritas adalah apa? Pendidikan. Gitu. Debat mereka ini. Pendidikan, tanah, pendidikan, tanah, pendidikan, tanah gitu. Sama Cokroaminoto dibiarin gitu. Ya, dibiarin gitu. Ya, karena memang muridnya banyak sekali gitu kan. Orang ikut dia tuh banyak sekali dan pinter-pinter semua gitu. Nah, makanya masing-masing ini akhirnya berjuang dengan caranya kan. Agus Salim berjuang dengan caranya, ya. Kartosuwiro juga berjuang dengan caranya gitu ya. Semaun juga berjuang dengan caranya gitu. Ya. Dan kemudian kita sadar kan, itu saya tulis dalam buku yang sebelumnya, ya memang properti penting, tapi yang lebih penting adalah apa? Ilmu di balik properti. Ngerti tentang capital gain, ngerti tentang properti murah, ngerti ya bagaimana cari duitnya gitu. Sehingga properti bisa kebeli gitu. Ya. Jadi ya benar tuh kata Agus Salim itu, pendidikan lebih penting, ilmu lebih penting. Properti bisa datang dan pergi. Properti bisa kemahalan, ya. Nah, gimana caranya biar kita dapat murah dan bagus? Ya pakai ilmu kan gitu. Ya. Kayak berapa mentor kan pengen beli properti kan, saya ajarin mana properti murah, mana properti yang nggak murah. Ada ilmunya, hitung harga per meter, ya buang dulu harga bangunannya, bandingkan dengan properti sebelahnya. Langsung ketahuan mana yang murah, mana yang enggak gitu. Kalau harga per meter tanahnya aja udah nggak murah, jangan dibeli, saya bilang. Ya, jadi bangunan itu dicopot dulu tuh. Ya, dapatin harga tanah, ukur per meternya berapa, bandingkan dengan per meter sebelahnya, sekitarnya itu. Ya. Nah, langsung ketahuan. Ya. Nah, itu pentingnya ilmu. Ya, makanya saya kalau lihat iklan ya sebagus apapun properti, ya, tapi kalau harganya nggak cocok saya nggak akan ambil. Saya harganya dulu. Makanya benar tuh kata pakar properti Amerika ya, cintai transaksinya, bukan propertinya. Properti itu kadang-kadang memukau, bentuknya cantik, indah, tapi belum tentu harganya oke. Ya, makanya dicintai itu transaksinya, bukan propertinya. Ya. Nah, ini panjang nih kan, tadi dari Muhammad Al-Syabani, ya, kemudian ada tadi kita cerita tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, kemudian juga pendiri Serikat Dagang Islam yaitu Saman Hudi, ya, kemudian membesarkannya Cokro Aminoto dan murid-muridnya ini, ya ada Agus Salim, ada Semaun, ada yang lain-lainnya seperti itu ya, termasuk juga Soekarno gitu ya. Nah, ini ya Cokro ini kenapa saya suka ya karena memang ya beliau kan hebat banget. Dan ini saya mau ambil satu statement dari beliau yang penting buat kita ya hari-hari ya ilmu posting. Woi, luar biasa. Masa Cokro Aminoto tahu tentang posting Mas Ipo? Iya, tahu. Sama dulu ada sosial media Mas Ipo? Belum ada, tapi filosofinya udah ada. Beliau bilang tuh, kalau pengen jadi great leader, ya, kalau pengen jadi great leader, pemimpin yang hebat, ya, itu kita harus ya menulis seperti wartawan, ya, bicara seperti orator. Itu kata beliau. Ya, di pertemuan sebelumnya saya pernah ngomong kan, pemimpin itu diikuti karena apa sih? Ya, pemimpin itu diikuti karena ya karya-karyanya, karena prestasinya. Oke, saya setuju. Ya, tapi karena apa lagi? Karena apa lagi coba? Karena kata-katanya. Mohon maaf ya, kalau sekedar punya karya, punya prestasi, semua orang juga banyak yang punya. Tapi mereka nggak diikuti. Untuk meleverage itu semua, perlu kata-kata. Makanya pemimpin hebat dimanapun, ya itu memang bagus berkata-kata. Nggak ada yang nggak bagus. Ya. Saya guru SMP saya itu ya, saya ingat namanya Pak Widi itu, kalau nggak salah. Ya, Pak Widi itu. Itu masih ketemu tuh sama Bung Karno itu. Ya. Itu kalau Bung Karno lagi orasi, lagi hujan lebat, nggak ada yang bubar orang. Dengerin tuh sampai basah kuyup. Ya, karena orasinya. Nah, kenapa orang saat itu mengikuti Soekarno? Yes, beliau punya karya. Yes, beliau punya prestasi. Tapi jangan salah, beliau juga jago orasi, gitu. Kenapa pengaruhnya lebih besar daripada Hatta? Karena Hatta tidak jago orasi, gitu. Hatta nggak jago orasi. Ya, jadi kata-katanya memang penting, gitu. Ya, Nabi berdakwah pakai apa? Ya kata-kata kan. Ya, dalam Islam kata-kata itu nggak main-main. Orang bisa menikah bercerai karena kata-kata.
bisa masuk Islam, bisa keluar Islam karena kata-kata. Teman-teman gabung sama saya, join di BP, karena apa? Karena kata-kata. Karena seminar saya, karena tulisan saya. Ya kan? Melalui apa lagi coba? Ya. Jadi, yes punya karya, yes punya prestasi, tapi untuk meleverage itu semua, perlu apa? Perlu kata-kata. Ya. Nah, beliau bilang, kalau pengen jadi great leader, ini tips buat kita nih, dan tips buat posting bagi saya. Ya, menulis seperti wartawan. Ya, bicara seperti orator. Ya. Orator itu yang pandai pidato gitu. Nah, kita bedah dulu yang pertama. Ya, bedah dulu yang pertama. Yang pertama apa coba? Ya. Menulis seperti wartawan. Apa itu wartawan? Apa itu wartawan? Wartawan itu ya, yang dia cari cuma satu. Apa itu? Headline. Ya, headline. Makanya kalau nulis panjang-panjang itu bagus, ya. Tapi yang paling penting adalah apa? Teman-teman harus menemukan headline yang tepat. Karena orang makin ke sini makin males. Belum tentu sempat baca semuanya. Nah, agar dia tertarik baca, kasih apa? Kasih headline yang tepat. Jadi kalau misalnya ya teman-teman nulis di Instagram ya, ini saya kasih contoh. Ya. Ini teman-teman yang nggak ikut pembinaan hari ini rugi lah ya. Ini ilmu baru nih soalnya nih. Nah, kayak tadi pagi misalnya ya, saya posting nih. Ini headline namanya. Tajir melintir ya. Nah, di dalamnya saya cerita tentang Nabi Muhammad, tentang sahabat gitu kan. Tentang hadis-hadis gitu kan, tentang dagang sejak kecil, sejak dini gitu kan. Tapi kalau saya ngomong tentang dagang sejak dini, itu nggak menarik bagi orang. Tapi kalau kata-kata ini, ya kan, tajir melintir, wah orang tertarik. Saya cek tuh hashtagnya, lebih dari 10.000 tuh di Instagram. Karena kata-kata tajir melintir itu lebih disukai orang. Gitu. Daripada apa? Ayo dagang, ayo ikuti Nabi. Nggak menarik bagi orang. Ya. Nah, ini headline namanya. Terus ya, apalagi kata-kata yang saya bikin kemarin ya. Nih, contohnya anti bokek. Ya kan? Gede-gede itu anti bokek ya. Gede banget nih, ya. Nah, orang nggak mau bokek kan gitu. Gimana caranya biar nggak bokek, anti bokek gitu. Ada 5 tipsnya. Nah, kita ceritalah dan di dalamnya itu ada 5 poin. Dua itu cerita tentang BP sebenarnya. Ya kan? Itu kan ada 2 itu cerita tentang BP sebenarnya kan. Tentang menawarkan gitu kan, tentang sedekah ya, tentang mentor gitu kan. Nah, itu BP sebenarnya gitu. Ya, gitu. Oke, nah itu namanya headline. Wartawan tuh cari headline. Ya. Jadi kalau nggak ketemu headline-nya, nggak dibaca itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kita bikinnya gambar aja ya, gambar aja. Misalnya kayak ini nih. Ini kan gambar aja nih misalnya ya. Yang postingan. Nah, ini contoh ini. Ini kan gambar aja nih misalnya nih, ya. Saya sama keluarga kan, nggak ada teksnya kan. Oke. Kalau memang postingannya gambar aja, berarti kalimat pertamanya harus greget. Ya. Itulah headline. Jadi kalau ini nggak menarik, orang nggak mau baca paragraf berikutnya. Orang nggak mau baca alinea berikutnya. Ya. Ikuti kata Hocokroaminoto. Ya. Menulislah seperti wartawan. Wartawan nomor 1 dikejar apa? Headline. Gitu. Ya. Headline. Jadi kalau bisa munculkan pada gambar, kalau nggak bisa juga, ya harus munculkan pada kata pertamanya. Harus menarik. Facebook gimana? Facebook juga sama rumusnya. Ya, idealnya itu digambar ada kata, ada headline di sana. Kalau nggak juga, berarti kata pertama kita pada artikel itu huruf besar, ya, dan memang harus menarik gitu. Contoh ya yang kayak saya bikin gini. Nah, ini kan gambarnya biasa aja, ya. Misalnya saya sama anak-anak, ya biasa aja kan gitu. Tapi kita bikin lebih menarik. Sport versus bisnis. Nah, ini agak menarik. Ya, ini agak menarik. Walaupun di dalamnya itu ya kita memang arahnya ngomong tentang bisnis ya dan macam-macam semuanya. Tapi kata pertama itu harus menarik. Nggak bisa kata yang hambar aja nggak bisa. Ya. Atau ya. Nah, ini misalnya kayak ini kan. Ini tinggi nih. Ya, ini sampai 70.000 nih yang lihat. Ya. Saya pilih katanya adalah apa yang pertama? Sudah punya rumah. Nah, ini kan menarik bagi orang. Karena banyak di antara follower yang belum punya rumah kan. Jadi yang merasa pengen punya rumah, ya berkepentingan baca itu sampai selesai. Ya. Jadi bikin materi yang panjang itu udah oke, good, tapi nggak cukup. Harus bertindak, harus berpikir sebagai wartawan. Wartawan apa ilmunya? Headline. Headline. Ya. Ini ada contoh yang nggak bagus ya. Kita belajar aja ya, kita belajar aja.
Itu Donald Trump itu paling pinter bikin kayak gituan. Jadi kalau dia udah berdiri ya, itu orang ribut aja pokoknya udah. Ya, ngomongin gagasannya dia gitu. Dia itu ya, dia kan lebih kaya. Dulu kan dia lawan sama Hillary Clinton. Ya, dia tuh lebih kaya, jauh lebih kaya gitu. Tapi anehnya budget kampanyenya lebih kecil. Kenapa? Dia jago nemukan kata-kata yang bikin orang rame, heboh gitu. Ya. Ini berapa hari yang lalu kan suaranya turun banget. Ya, karena sekarang dia nggak disukai kan, flu pandemi naik, ya korban banyak gitu ya. Belum lagi ada kasus orang kulit hitam yang sampai terbunuh itu gitu kan. Jadi popularitasnya turun nih. Nah, dia bikin lagi satu kata yang bikin apa? Biar orang Amerika ini bersatu lagi. Bikin apa? Orang kulit putih ini dukung dia lagi. Dia bilang apa coba kemarin waktu kampanye coba. Jadi virus corona ini dia bilang, emang ini kurang ajar nih orang ini. Makanya ini contohnya nggak tepat ya, tapi kita belajar bagaimana dia memilih kata itu. Flu corona ini ya, virus corona ini banyak namanya. Salah satunya adalah ini kan dari Cina, ya. Kan awalnya dari Cina tuh virus corona ini. Nah, Cina kan terkenal dengan apa? Ilmu bela dirinya apa namanya? Kung. Nah, jadi beliau bilang kan, jadi virus corona ini itu banyak namanya. Salah satunya adalah Kung flu, dia bilang. Kung flu. Itu orang langsung ribut gitu, ya. Tapi kan itu akhirnya membangkitkan semangat orang Amerika untuk apa? Oh iya ya, anti sama luar negeri, anti sama Cina itu. Akhirnya balik lagi dukung dia. Ya, walaupun ya orang akhirnya marah-marah juga, sebagian juga nggak setuju karena itu rasis gitu kan. Ya. Jadi dia nggak pernah ngomong virus corona. Dia bilangnya apa? Dia bilang Chinese virus, dia bilang. Dari Cina, ya Chinese virus dia bilang. Kayak dulu ada yang beritanya dari Spanyol, orang bilang ya flu Spanyol gitu. Sekarang dari Cina, ya flu Cina kata dia waktu itu. Nah, ini adalah pemilihan kata-kata, ya. Nah, itu yang secara negatifnya kita jangan tiru, ya. Kita tiru yang positifnya aja nih, ya yang positifnya aja nih. Dan Allah ya, Allah juga suka menggunakan headline gitu yang shocking ya, biar kita berhenti ngelihat, baca. Coba kita buka Al-Qur'an, ya, buka Al-Qur'an. Ya. Kalau yang pertama itu kan masih pendahuluan. Al-Fatihah itu kan pendahuluan, ya. Al-Fatihah itu artinya pembuka kan. Jadi kalau kita buku biasa itu namanya pengantar gitu, ya. Jadi kata pengantar masih itu. Jadi kalau kita ngomong bahasa logika manusia ya, bab pertama itu Al-Baqarah gitu. Ya. Masuk bab pertama, ya. Judulnya apa? Shocking langsung. Sapi betina coba. Jadi baru bab pertama aja isinya itu coba. Kan bikin orang shocking kan? Kaget, ada apa dengan sapi gitu. Dan kenapa sapinya betina? Ya. Dan begitu buka kalimat pertamanya, nggak ada muncul tuh sapi betina. Coba baca itu. Nggak ada. Ya, cuma nyampaikan ya ciri-ciri orang beriman itu seperti apa. Ya. Dan Al-Qur'an ini apa? Isinya tuh apa? Tentang apa sih gitu. Ya. Nah, diturunkan kitab ini ya dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian disampaikan ciri-ciri orang beriman itu seperti apa. Terus apa lagi disampaikan? Ayat yang lain, ya, surah yang lain. Bilangnya apa? Celakalah orang yang sholat. Coba kalimat pertamanya itu bikin kaget kan? Ya, udah sholat celaka lagi coba. Celakalah orang yang sholat. Kalau apa? Kalau nggak ini, kalau nggak ini, kalau nggak ini. Gitu. Ya, Al-Maun. Di surah yang lain, ya, manusia rugi, semua rugi. Kecuali apa? Kecuali dia saling menasihati, punya iman, saling mengingatkan dan seterusnya. Surah Al-Asr. Ya. Jadi dipilih satu kata pertama itu yang shocking, bikin kita kaget, bikin kita ngelihat semuanya. Ya. Nah, kalau di buku saya, ya, di buku marketing saya terbit tahun 2008 atau 2007 tuh, saya bilang itu namanya adalah stopping power. Jadi harus ada satu kata yang bikin orang stop, berhenti ngelihat. Kalau tidak punya stopping power ini, orang nggak mau berhenti, orang nggak mau lihat. Ya, makanya tukang jual sayur ya dia teriak langsung, sayur gitu. Ya, orang nggak mau berhenti, dia bilang lagi kata yang lain, sayur murah gitu, sayur segar gitu. Tapi ada satu kata kunci yang bikin orang berhenti melihat. Kalau nggak, gagal semuanya. Ya, maka Sessioning mengatakan kalau dalam hidup ini cuma untuk apa? Untuk membangun satu kata. Jadi Anda harus dikenal dengan satu kata. Kalau nggak, Anda habis. Ya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Hoshio Kuraminoto. Ya, kalau kita nulislah seperti wartawan. Langsung headline, cetek. Gitu. Apa?
Ya, bukan berarti kita sok-sok sensasional, enggak. Atau isinya judul sama isi nggak nyambung, jangan. Ya, bukan berarti kita bohong, enggak. Tapi kan ada cerita kita itu, ya, ada pengalaman kita itu yang menjadi angle menarik gitu, sehingga bisa dijadikan judul. Gitu. Kayak saya kemarin ya di tulisan di Telegram ya, di WA juga. Saya menunjukkan ya data entrepreneurship ya di beberapa kota, di beberapa negara gitu. Ya. Ini kan hal biasa sebenarnya. Tapi saya kasih judul yang menarik. Ya, apa itu 14% yang menentukan. Nah, bikin orang tak ya berhenti. Apa ini menentukan? Kenapa cuma 14%? Gitu. Ya, terus saya ngomong lagi ya tentang bagaimana pandemi ya ketemu bulan puasa. Ya, saya kasih headline-nya apa? Yang terkuat. Siapakah yang terkuat gitu? Nah, bikin orang baca, ya kan? Dan gambarnya gambar si itu Zeus, ya, dewa Yunani yang katanya paling kuat gitu. Ya, punya anak namanya Hercules, yang katanya juga kuat juga gitu. Ya kan? Nah, siapa yang paling kuat? Hercules atau Zeus? Zeus atau Hercules? Ternyata kan bukan itu kan. Yang kuat adalah apa? Ujung-ujung kita dakwah. Saya ujung-ujungnya bilang apa? Yang paling kuat dalam Islam itu siapa? Yang menahan kesabaran, yang menahan hawa nafsu, yang mampu mengendalikan ya sampai puasanya selesai. Itu yang paling kuat. Gitu. Punya kekuatan untuk membalas tapi tidak membalas. Ya. Punya kekuatan untuk menekan tapi malah memaafkan. Nah, ini yang terkuat dalam Islam ini nih gitu. Tapi kalau kita ngomong, saya tulis di depan, kekuatan dari memaafkan. Siapa yang mau baca? Kekuatan dari sabar. Siapa yang mau baca? Ya. Nah, makanya pemilihan headline-nya mesti tepat. Ya. Nah, teman-teman mesti belajar kayak ginian. Karena kita nggak punya tools yang lain, kita nggak punya baliho, kita nggak punya billboard gitu. Kita hari-hari mainnya apa? Ya posting. Posting itu bahan bakunya apa? Gambar yang bagus dan caption yang bagus. Nggak ada yang lain sudah. Ya. Dan saya sebenarnya senang kayak ginian. Kenapa? Ini melatih kita ya. Ini kan pandemi ini kan bagus banget sebenarnya buat kita ini. Ya. Memang ada sisi yang kita nggak suka ya. Ada yang korban, ada yang macam-macam. Ya jelas lah kita semua nggak suka. Tapi hikmah lainnya adalah apa? Kita dipaksa di rumah ya dan tetap menghasilkan. Dulu kita masih teori kan, dari rumah hasilkan rupiah, dari rumah hasil rupiah. Tapi kita masih keluyuran, ya kan? Ada kopdar lah, ada seminar lah, ada belusukan lah, macam-macam semuanya. Sekarang enggak, kita benar-benar udah ini, ya. Kita buktikan 100% nih teori ini. Saya 4 bulan di rumah sekarang nih, ya. Ini bulan sekarang udah 4 bulan setengah. Nanti bulan Juli itu berarti saya udah masuk ke 5 bulan itu. Jadi, karena saya kan terakhir itu di Jogja kemarin ya, teman-teman tahu kan? Jogja Cirebon itu saya terakhir keluar. Itu pertengahan Maret. Ya, sekarang sudah akhir Juni. Ya. Jadi 4 bulan di rumah ini. Ya. Kalau ibarat ayam udah petelur ini. Ya, udah petelur beneran ini. Ya. Tapi ya alhamdulillah gitu. Nah, dan teman-teman juga rata-rata melakukan itu kan. Tapi alhamdulillah income kita nggak turun. Malah naik. Ini kan luar biasa coba. Jadi kita benar-benar menerapkan ya dogma yang namanya itu dari rumah hasilkan rupiah. Kita buktikan gitu. Ya. Jadi kita bukan sekedar ngomong kan, bukan sekedar filosofi kan, kita sudah melakukannya. Kita sedang melakukannya. Ya. Saya ini juga waktu terlama dalam hidup saya ya, saya di rumah terus gitu, 4 bulan gitu. Ya, tapi memang ternyata ya alhamdulillah ya hikmahnya banyak lah. Ya, jadi anak saya itu ya, itu sekarang meluk saya lebih sering gitu ya. Dulu meluk juga gitu. Rajin meluk juga mereka. Tapi sekarang lebih sering lagi gitu. Karena di rumah terus kan jadi makin akrab gitu kan. Jadi apa-apa peluk. Lagi sedih, lagi ketawa, pokoknya peluk aja gitu kan. Nah, ini hikmah yang luar biasa gitu. Ya. Nah, ini belum selesai ya. Tadi Hoshokuro Aminoto bilang apa? Menulislah seperti apa tadi? Coba keluarkan gerakan mulutnya. Saya bisa baca gerakan mulut sekarang ini. Ya, udah kayak orang ahli itu tuh, pembaca bahasa isyarat itu. Menulislah seperti wartawan. Bicaralah seperti orator. Ya, kata Hoshokuro Aminoto. Ya. Jadi ngomong bukan sekedar ngomong. Makanya saya minta tuh para leader ya. Jadi kalau bicara tuh persiapkan, jangan pakai kalau pakai itu artinya nggak persiapan. Kalau materi sudah disiapkan, udah berlatih sebelumnya, nggak mungkin pakai gitu. Ya. Jadi ya persiapkan gitu. Latihan sebelumnya. Kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan kan? Ya. Kita gagal merencanakan. Artinya apa? Kita merencanakan kegagalan. Gitu. Itu kata siapa? Kata Zig Ziglar. Ya. Motivator generasi awal gitu. Ya. Jadi persiapkan gitu. Persiapkan benar-benar. Ya, apalagi orang sudah menghabiskan waktu 1,5 jam ya
1 jam gitu ya buat ngikutin kita, ngabisin pulsa, ngabisin waktu, ninggalin anak sebentar. Ya harus ada mutu lah, ada materi lah gitu. Jangan ngapain pakai seperti itu. 1 kali ya oke, tapi kalau gitu terus kan artinya kurang persiapan, tidak persiapan artinya. Ya. Nah, dalam orasi ini juga sama kan. Pertama nih, apa yang poin kita pengen sampaikan, ya? Apa yang poin kita pengen sampaikan? Terus apa? Kasih contoh. Terus apa lagi? Kalau memang ini agak berat topiknya atau agak perdebatan, kasih dasar-dasarnya sehingga orang nggak bantah lagi. Kasih buktinya gitu. Ya, sehingga orang nggak bantah lagi gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Coba tayangkan slide pertama, Mas Ahmad. Produk kita, ya teman-teman tahu sendiri kan, dari Inggris. Inggris itu terkenal sesuatu yang premium, ya kan? Mobil Rolls Royce harga 12 miliar itu dari sana. Mini Cooper dari sana, oke? Maskapai Virgin juga dari sana. Baju Burberry juga dari sana, ya. Balik lagi ke saya. Jadi merek-merek yang premium itu banyak yang dari sana. Sampai sekarang ya Inggris tuh kuat banget. Apa yang saya pengen sampaikan di sini, teman-teman pasti sudah tahu, ya. Dari Inggris siapa yang nggak tahu gitu kan? Tapi image kita ini premium. Barang ini udah premium nih, ya, image-nya premium nih. Image itu terwakili oleh penampilan kita hari-hari. Makanya kalau foto, kalau posting hati-hati, jangan buram, jangan butek, gitu kan. Ya, saya tahu ya di antara kita memang yang ekonominya susah ada, ya, ekonominya masih pas-pasan ada, ya. Jadi kalau foto di rumah ya ketahuan lah susahnya. Tapi susah itu cukup kita yang tahu, orang lain nggak perlu tahu, ya. Ini jangan foto kelihatan pagarnya lagi miring, dindingnya lagi retak kelihatan. Kalian posting coba. Bagaimana mungkin orang mau percaya, mau gabung sama kita coba? Katanya ngajarin jadi pengusaha. Ente aja susah. Apa tuh rumahnya retak-retak kayak gitu coba. Atap miring, pagar miring. Mau ngajarin orang jadi pengusaha, ngajarin orang sukses. Siapa yang percaya coba? Ya. Nah, jadi kan ada tempat foto yang bagus yang lain. Yang lain aja tuh. Tanaman aja nggak apa-apa, gitu kan? Atau soal kita aja, soal ke arah yang lain lah gitu. Ke arah jalan juga boleh. Kenapa ini rumah kita yang lagi retak itu kelihatan coba? Kabel-kabel seliweran itu kelihatan coba. Ya. Masih foto dari mana? Ya saya tahu. Kita itu tiap hari ngecek ratusan. Ya. Sosial medianya teman-teman, ya WA story teman-teman saya cek tuh. Makanya para leader tahu tuh, ratusan saya cek sehari. Makanya saya tahu. Bukan asal ngomong saya. Ya. Coba bayangkan ya image Inggris. Ya. Pagar miring, rumah miring, ya, tembok retak. Siapa yang mau percaya coba? Terus kita ngomong, ayo jadi pengusaha, sukses, sukses. Siapa yang percaya coba? Saya bilang. Ya. Nah, makanya image-nya mesti tepat. Ya, image-nya mesti tepat. Iya, kita premium juga gitu. Nggak harus pakai baju mahal. Ini kan jaket saya juga jaket diskon ini kok. Makanya saya beli. Ada yang lebih bagus ya, tapi harganya lebih tinggi. Nggak mau saya. Saya mau diskon aja, saya bilang. Ini yang jual bajunya kurang ajar, saya bilang. Lagi pandemi, tahu diri lah, saya bilang. Ya kan, uang kita nggak beli baju aja nggak apa-apa gitu, syukur-syukur saya mau beli gitu kan, masa harganya mahal, saya nggak mau coba. Nah, ada yang lagi diskon nih agak murah nih, udah makanya saya beli gitu, ya kan. Nah, jadi nggak harus baju itu mahal, nggak harus gitu. Kita sekarang nggak ada masuk hotel, kita nggak ada seminar-seminar di hotel, ya nggak apa-apa. Ya kita foto sekitar kita juga is okay, atau pakai foto lama ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi tolong ya jangan yang kelihatan ya susahnya kita jangan kelihatan. Ya, blangsaknya kita jangan kelihatan. Ya. Ini ilmunya dari Imam Malik. Ya. Hadis Nabi dikutip sama beliau diajarkan kepada Imam Syafi'i. Kan saya pernah bilang waktu itu, Imam Syafi'i itu awalnya mengidolakan ulama miskin. Di Palestina dia kan awalnya kan Imam Syafi'i itu. Pindah beliau ke Madinah, ketemu Imam Malik. Imam Malik begitu masuk rumahnya, karpetnya diinjak tuh kaki tenggelam sampai semata kaki. Dan kursinya tinggi. Ya, jadi kalau guru-gurunya di Palestina duduknya sama rata sama muridnya gitu. Imam Malik kursinya tinggi sendiri. Bajunya bagus-bagus dan banyak. Bagus-bagus dan banyak. Makanya ketika beliau meninggal itu kan terompahnya banyak, ya sandalnya banyak, gitu. Imam Malik itu. Nah, Imam Malik bilang sama Imam Syafi'i, itu mengutip dari hadis. Waktu itu Syafi'i ya seorang Syafi'i, murid aja kan belum disebut imam gitu. Masih muda kan dia waktu itu. Ya belum 20 tahun. Beliau bilang apa? Hendaknya nikmat dari Allah itu ditunjukkan. Allah menyukai ya, kalau Allah kasih nikmat pada seseorang, nikmat itu ditunjukkan. Ya. Udah dikasih ekonomi yang bagus, pakaian masih kucel coba. Jadi Imam Malik tunjukkan Allah kasih rezeki ke aku bagus,
Ya aku tunjukkan nih baju bagus gitu. Itu Imam Malik yang ngomong. Gurunya Imam Syafi'i yang ngomong, tahu nggak? Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ya oke lah, kita ambil jalan tengahnya aja ya, gitu. Jangan juga diajak ke sana banget gitu. Maksudnya apa? Andai kata kita susah pun, nggak usah tunjukkan susahnya kita. Buat apa coba? Justru kita tunjukkan nih hamba yang bersyukur ya, Allah kasih rezeki ke kita cukup, kita tunjukkan syukur itu. Penampilan kita ya bagus lah, enak dilihat gitu. Ya. Jadi kalau foto, kalau posting hati-hati. Ya, kalau yang kucel-kucel tuh bukan apa-apa ya. Ini saya bilang, ini mohon maaf ya saya ngomong apa adanya. Kalau kalian paksa seperti itu juga, makin susah jualan. Jadi kayak image yang kontra. Kita ngajak orang jadi pengusaha, ngajak orang sukses, barang dari Inggris. Kita tampil susah. Kan kontra ini. Nggak cocok. Ya, nggak cocok beneran gitu. Sama ibaratnya Mercy gitu ya. Mercy, coba pernah nggak lihat Mercy pameran ya di ITC? Pernah lihat nggak? Pernah nggak Mercy atau BMW pameran ya di ITC? Pernah nggak? Nggak ada, nggak mau dia. Ngapain gue masuk ke ITC? Ya, jadi dia hanya mau apa? Mall-mall yang premium. Pacific Place baru mau dia. Minimal Pondok Indah baru mau dia. ITC nggak mau dia. Tanah Abang nggak mau dia. Ngapain gua ke sana? Jadi dia menampilkan barang premium, penampilan dia juga premium. Ada satu brand Toyota yang agak di atas ya, tapi ini seolah-olah lepas dari Toyota gitu ya, karena itu dikasih nama berbeda, namanya Lexus ya atau Lexus gitu. Ya itu sebenarnya Toyota itu dari Toyota, tapi dia pengen image yang terpisah, teknologi yang terpisah, harga yang terpisah, makanya dia berbeda sama sekali ya, namanya Lexus gitu. Itu ya waktu masuk ke Thailand sama Singapura gagal. Kesalahannya apa? Dia satu showroom sama Toyota. Gimana pun Toyota tuh image-nya medium. Ya, medium rata-rata. Ya. Indonesia pintar dibedain showroom-nya dan nggak ada kata Toyota sama sekali. Ya. Bikin tempat sendiri. Bikin showroom sendiri, manajemen sendiri, semuanya sendiri. Ya, dan lebih gilanya lagi tuh awal-awal masuk ke Indonesia, Lexus itu adalah apa? Ya, Lexus itu begitu pameran, mobilnya nggak ada. Mobilnya nggak ada. Yang ada apa? Cuma sofa-sofa, makanan yang enak, ya minuman yang enak. Mobilnya nggak ada. Coba gila nggak coba itu? Ya. Jadi jualan mobil nggak harus kelihatan mobil kan? Nggak harus kelihatan. Ya kan? Saya awal-awal masuk ke BSD ini ya, itu ada iklan gede. Jualan apa? Jualan rumah. Oke? Jualan rumah ini sekitar berapa ya? 10 tahun yang lalu. Cuma kelihatan bule, Perancis gitu, ada namanya juga Perancis gitu. Ya, dia pakai jas, diri gini, dan bilang apa coba? Rumah kami paling murah 1 miliar, dia bilang. Jadi rumahnya nggak kelihatan, orang Indonesianya nggak ada, cuma bule pakai jas ya, namanya nama Perancis, dan dia bilang apa? Rumah kami paling murah 1 miliar coba. Gitu aja ngomongnya. Ya. Nah, sinkron dengan produknya. Dia jual rumah memang premium. Lexus juga jual mobil yang premium. Kita juga sama. Ini BP premium. Jangan gayanya kayak orang susah. Susah itu cukup keluarga kita yang tahu. Orang luar nggak perlu tahu. Ya, ini susah diumbar-umbar. Ya, ngapain? Orang lain biar kita susah. Tahu nggak apa? Nyukurin, tahu nggak? Nyukurin. Jangankan orang lain ya. Kadang teman kita sendiri aja itu senang lihat kita susah, tahu nggak? Jangankan orang lain ya. Teman kita pun ya, lihat kita susah, senang dia. Kita tutup tuh usaha, bangkrut tuh usaha, itu teman kita ada yang kayak gitu tuh. Akunya teman loh itu. Ya. Saya kenal macam-macam tokoh gitu ya. Ada tokoh A, tokoh B. Ada tokoh yang skalanya nasional, ada yang ulama, ada lagi tokohnya yang pengusaha besar macam-macam. Itu ternyata teman kuliah saya aja, ternyata nggak suka loh sama saya kayak gitu nih. Ya, saya nggak tahu apa yang di kepala dia gitu. Ya. Saya bingung kan, ini teman kuliah saya, kita dulu berjuang sama-sama, kok nggak seneng lihat saya kayak ginian. Saya kalau dia punya usaha maju, usahanya besar, atau dia punya relasi luas, saya ikut seneng. Kenapa saya pas gini dia nggak seneng ya, bingung saya. Itu berhari-hari saya mikir gitu. Bukan soal takut dibully dia, bukan, tapi saya mikir kan salah saya di mana ya, dosa saya apa ya, postingan saya, pernah nggak saya nyindir dia gitu ya, selama 20 tahun ini, setahu saya nggak pernah nyindir dia juga gitu kan. Jadi kesimpulan itu, teman kita aja belum tentu seneng lihat kita seneng. Ya, biasanya apa? Seneng lihat kita nyungsep. Ya kan? Nah, kita jual barang premium, image yang premium, tolong ini dijaga. Posting yang benar, foto yang benar. Kalau ada rezeki, beli handphone yang bagus. Ya.
Sip ya? Kalau sip, coba acung tangannya, boleh? Walaupun ini dari bos, dari KM, dari mana-mana, tetap harus sip dulu sekarang. Kalau udah sip nanti bisa jadi bos ya dengan kekuatan kuantum insya Allah ya. Nah, bisa cetak profit berkali-kali ya. Itu namanya profit protokol ya. Kaya beneran insya Allah. Ya, dapat pahala beneran insya Allah. Ya. Sip ya. Ini kita mau cetak fighter soalnya nih ya, pejuang-pejuang buat keluarga, pahlawan-pahlawan buat keluarga gitu. Jangan gayanya kayak orang susah lagi ya. Nah, foto kedua coba Mas Ahmad. Saya dapat kabar ya di acara hari ini masih banyak yang pemula ya, mohon maaf. Maksudnya pemula ini adalah orang-orang yang baru gabung di BP gitu ya. Mungkin agent ya, mungkin juga agent plus gitu ya, baru-baru gabung 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Saya pengen sampaikan satu hal ya. Ini ya ini fotonya di Inggris itu ya, tapi saya bukan itu ya. Barang-barang ya, suplemen-suplemen premium ya yang dijual di Indonesia ya, di Boston, di Century ya, di Guardian ya, itu rata-rata dari Kanada, Australia, Selandia ya, Selandia Baru. Oke, balik lagi ke saya. Itu kalau teman-teman ya nanti boleh di googling atau kalau misalnya ada waktu ya, pandemi udah nggak ada lagi, boleh kita cek gitu ya di Boston ya, di toko-toko yang premium itu. Coba nanti lihat itu ya, itu barang-barang dari Kanada, dari Australia, itu dari Selandia, itu harganya ya untuk pemakaian sebulan ada yang 600.000, ada yang 1 juta, itu banyak. Nih contohnya nih, ini dari Australia, ratusan ribu lah ini harganya, ratusan ribu. Jadi biasa aja. Dan teman-teman kalau pakai ini, kan saya pakai nih, pakai 2 bulan pun belum terasa efeknya. Ya vitamin aja, vitamin mana mungkin ada efek langsung, kan nggak ada kan. Tapi saya percaya ini vitamin bagus gitu. Ya pakailah saya. Ini juga sama nih. Gitu. Ini ratusan ribu juga nih. Ya, ini juga sama nih. Kalsium ini. Pakai ini 6 bulan, nggak ada efek seketika, nggak ada. Tapi saya beli ini ratusan ribu. Oke? Nah, jadi biasa aja. Jadi barang kita tuh nggak mahal. Ya, barang kita tuh nggak mahal. Jadi tenang aja. Dan saya bilang tadi, ini barang-barang dari mana biasanya? Ya, Kanada, Australia, New Zealand, Selandia. Itu semua di bawah Commonwealth Inggris. Inggris nih biangnya, tahu nggak? Jadi yang paling berhak naruh harga tinggi harusnya siapa? Ya kita, karena kita dari Inggris. Jadi harusnya kita lebih mahal daripada dia, harusnya, tahu nggak? Ya. Kenapa? Ini barang premium, jangan samain barang biasa. Ibaratnya mobil ini Mini Cooper, ya jangan diadu sama Juke, ya kan ada tuh mobil Juke, ya kan? Juke itu ya, atau Jazz, nggak bisa sama, mana bisa sama, ya. Ini ibaratnya mobil, ini Mini Cooper gitu loh. Dan memang kaset berbicara kan. Nah, maksud saya bukan saya meremehkan vitamin ini, yang enggak, buktinya saya beli kok ya. Ini kan saya beli, saya konsumsi ini hari-hari vitamin kayak ini. Ada kalsium ya, ada yang ini, ada lagi yang punya istri saya gitu ya. Ini gitu. Ini ratusan ribu coba. Ya, dari Australia. Dan kalau teman-teman konsumsi 6 bulan, tidak terasa efeknya, nggak ada langsung. Saya percaya dalam tubuh ada ya, tapi kita nih nggak bisa merasakan. Tapi saya tanya nih, kalau teman-teman keluarkan uang untuk BP, kemudian konsumsi BP yang katanya harga 250.000 itu, dipakai 1 bulan, kira-kira ngefek nggak? Terasa nggak efeknya di tubuh? Kalau terasa coba ngangguk coba. Terasa nggak? Cuma 250.000. Yang kayak ginian 400 sampai 600.000. Jadi punya kita mahal nggak? Kalau diadu sama ini nggak mahal. Makanya adunya itu mesti head to head. Mercy sama BMW, Mercy sama Audi gitu. Ya. Jangan diadu Mercy sama Xenia tahun 98. Ya nggak bisa. Nggak cocok itu. Nggak worth yang adunya itu. Ya. Mercy lawannya BMW, kalau nggak Jaguar, kalau nggak Audi, ya itu baru cocok. Ya. Jadi miliki pemahaman di kepala kita ini, BP itu harganya normal, wajar. Udah tenang aja. Kalau teman-teman punya keyakinan seperti ini, nah itu nular pada tim. Tapi kalau kita aja bilang, iya ya barang mahal ya, iya ya mahal ya. Terus ketemu sama main, oh ini BP mahal, iya Pak memang mahal. Wah udah makin nggak jualan itu. Kita harus tenangkan dia, weh mahal dari mana Pak? Coba nih Bapak nanti googling deh, ya coba lihat itu barang-barang di Boston, di Century, ya barang-barang yang dari itu Pak, dari Kanada, dari Australia, dari New Zealand, harganya berapa Pak? Coba cek, gitu. Nah kita udah ngecek Pak, itu harganya 400-600.000, ada yang 400, ada yang 600, bahkan 1 juta juga ada Pak, ya. Nah kita nih dari Inggris Pak, Inggris tuh kalau ibaratnya level-levelan lebih tinggi Pak dari Kanada, lebih tinggi Pak dari Australia, harganya cuma 250.000 Pak. Bapak pakai, insya Allah pasti ngefek. Kalau nggak ngefek, duitnya kita balikin Pak. Selesai coba ngomong gitu. Ya.
Gituin aja. Saya dari dulu ngomong kemana-mana gitu kok. Pakai aja ini, ya nanti kalau nggak ngefek duitnya kita balikin. Selesai udah. Ngapain repot banget gitu. Bukan takabur, justru saya yakin dengan barang ini. Justru saya bertanggung jawab dengan barang ini. Kalau teman-teman rasa nggak ngefek, tak balikin duitnya, selesai udah. Ya, oke lanjut lagi. Nah ini rumus dasar ya, rumus dasar sukses di BP ya. Pertama apa? Ya, rumusnya MKF ya, MKF. Ini gampang ingatnya ya. Apa itu MKF? MKF adalah keluarga ya, keluarga paling mulia di dunia. Siapa itu? M ya, Nabi kita, Nabi Muhammad. K, Khadijah. F-nya itu Fatimah. MKF, gampang ingatnya. Ya. Nah, dan ini juga adalah rumus dasar ya, rumus pokok ya untuk sukses di BP. Ya, ini protokolnya, ini panduannya. Ya. M-nya apa? Kumpulkan massa. Offline, online, kumpulkan massa. Makanya kita seminar gitu kan, ngumpulin massa, ya itu udah benar udah itu. Terus apalagi kuasai ilmu penjualan, knowledge. Nggak belajar ya susah pinternya. Udah belajar aja masih nggak paham, ya kan? Nah, makanya ya belajar. Ada seminar, ikuti. Ada pembinaan, ikuti. Jam 3 pagi, ikuti. Dan itu wow banget. Orang pada kaget, orang pada heboh. Ustadz sampai nelfon saya, tahu nggak? Ustadz terkenal pada nelfon saya. Bener nggak tuh kejadian ya, Bang? Ya. Seminar jam 3 pagi. Gimana nggak bingung orang? Jadi begitu saya posting sekali, heboh orang, kaget orang. Itu 1.000 ya Mas Ipo? Itu bohong, saya bilang. Loh, terus gimana yang benar? Yang benar hampir 3.000, saya bilang. Karena kan 1.000 masuk Zoom, ya. Yang 1.800-nya pakai YouTube. Jadi totalnya ya hampir 3.000 kan, 2.800 itu loh. Jadi kalau 1.000 itu sebenarnya bohong. Saya posting itu kan yang 1.000-nya doang gitu. Ya. Nah, kuasai ilmu penjualan. Ada pembinaan tentang keluarga, parenting, ikuti semuanya. Ya, ini bagi teman-teman yang baru gabung. Mungkin ya kalau lihat BP awal-awal pikirnya cuma duit aja. Tapi kalau masuk di dalam baru tahu. Kita ngomong duit jarang-jarang, ngomong bisnis jarang-jarang. Lebih banyak ngomong apa? Tentang parenting, ya, pasangan, ya, fikih wanita dan seterusnya. Ya, ini yang kita pelajari. Ya, knowledge. Kenapa ya? Target kita kan 5S soalnya. Sukses, sejahtera, sehat, sakinah, soleh. Ini target kita. Ya, kalau sejahtera doang, ya, tapi murtad ngapain? Sejahtera, tapi ujung-ujungnya masuk neraka semua, kan repot gitu. Ya, nanti masuk neraka ngajak saya lagi. Waduh, repot. Kenapa kamu masuk neraka? Itu gara-gara Mas Ipo dulu nggak pernah ngingatin, waduh cilaka. Ya. Nah, makanya kita juga pengen insya Allah soleh gitu ya. F-nya fokus. Ya. Oke, balik lagi ke saya. Nah, ini MKF ini ya. Ini penting banget ya. F-nya apa tadi? F-nya apa? Fokus ya. Ini orang Sunda susah ngomongnya nih. Fokus. Nggak bisa ngomong nggak apa-apa, pokoknya dilakukan ya. Fokus gitu ya. Apa artinya fokus? Fokus itu bagi saya gini. Hati di BP, hari-hari di BP. Ah, itu fokus. Ya. Hati di BP, hari-hari di BP. Itu fokus. Ya. Ada rasa cinta di BP. Ciri cinta itu gimana? Kalau disebutin namanya atau inisialnya atau warnanya aja langsung bergetar hatinya. Ah, itu tuh. Zaman SMA dulu kita ya, misal lagi naksir-naksiran gitu ya. Kita naik motor misalnya atau naik angkot gitu ya. Lihat rumah misalnya ini yang kita taksirin itu gitu. Ada pohonnya. Jadi rumahnya nggak kelihatan nih. Yang kelihatan cuma pohonnya doang nih. Zet, gitu. Lihat pohonnya aja jantung langsung deg-deg rasanya. Ya kan? Hati berdesir. Ah, itu cinta tuh. Jadi orangnya aja nggak kelihatan, rumahnya nggak kelihatan, cuma kelihatan pohonnya doang. Lagi lihat itu zer rasanya gitu. Ah, itu cinta. Jadi kalau misalnya ada orang lain ngomong tentang suplemen, ya, ngomong tentang Inggris, ngomong tentang BP, ngomong tentang lebah, hati kita langsung berdesir. Zer. Ah, itu cinta itu. Saya tuh sehari ya kalau nggak ngomong BP, aduh rasanya asem banget di mulut. Kayak orang hobi ngopi, nggak bisa ngopi. Aduh, asem, pahit dah. Udah ngapa-ngapain tuh nggak enak udah. Jadi kayak tahun-tahun yang lalu kan, Lebaran gitu, ketemu keluarga, ketemu sepupu. Namanya ketemu keluarga kan nggak enak ngomong bisnis, nggak enak ngomong BP. Jadi kita ngomong lah tentang ini itu apa kan. Itu hari itu rasanya hambar banget hidup saya rasanya. Nah begitu mereka mulai tanya kan, gimana itu bisnis itunya Ipo Dewo katanya. Nama rumah saya kan Dewo gitu. Gimana tuh bisnis itunya suplemennya, produk kesehatannya? Wah baru senang saya, langsung bergairah lagi gitu kan. Nah itu cinta tuh kayak gitu, ya. Jadi desir-desirnya tuh ada, ya. Jadi kalau saya ini bule nggak ngerti agama, mungkin saya udah tato di sini nih, BP gitu ya. Nah kayak Harley Davidson ya, orang demen ya dia taruh tuh, ya tato Harley Davidson, ya. Nah kalau kita nggak usah pakai tato lah ya. Yang penting ya hati di BP, hari-hari di BP, itu fokus. Ya.
Jadi misalnya nih ya teman-teman masih punya produk yang lain ya, coba deh kikis saja udah, kikis pelan-pelan ya, fokus di BP. Silahkan sama yang sudah gabung sebelumnya, yang sudah join sebelumnya, yang sudah 2 tahun ya, itu mereka juga pernah ya punya produk macam-macam. Kemudian mereka beralih ke BP. Tanya sama mereka ya, tidak satu pun ya, Masya Allah ya, tidak satu pun mereka yang kecewa. Tanya sama mereka. Silahkan tanya. Ya. Ini punya produk lain, ratusan juta nih. Bahkan ada yang miliar omset sebulan. Beralih ke BP. Nggak ada yang kecewa semua. Silakan tanya, nggak percaya. Satu pun tidak ada. Kalau orang ini jumlahnya berapa? Jumlahnya yang kayak gini ada ratusan. Awalnya. Kalau yang besar-besar bisa lihat ya. Gimana Coach Dedi ya dari KSJ, komunitas 100 juta. Awalnya juga punya tuh bisnis yang lain. Bisnisnya lumayan juga kok, 100 juta lebih sebulan. Ada Kak Dias, itu omsetnya miliaran tuh produk yang lain. Ya. Tapi begitu fokus di BP, satu pun dari mereka, tim mereka tidak ada yang kecewa. Alhamdulillah. Tanya sama mereka. Ya, itu omset sampai miliar loh, ratusan juta loh. Ini omset produk lain cuma paling 7 juta, mikirnya lama. Oh, 7 juta aja kok lama mikirnya. Ya kan? Takut rugi, Pak. Takut jatuh miskin, Pak. Udah miskin mau jatuh kemana lagi coba ya kan? Mau gelinding kemana lagi? Mau udah miskin, ya nggak mungkin jatuh lagi udah itu. Ya. Nah, jadi tolong fokus. Gini loh, jadi kalau saya itu, saya insya Allah nggak dirugikan. Teman-teman nggak fokus pun saya nggak rugi. Cuma saya kasihan sama teman-teman. Saya kan udah cerita itu sejarahnya saya. Dulu saya buka juga nih usaha kemitraan. Tapi sih macam-macam. Bisnis A, bisnis B macam-macam gitu. Jadi saya nggak fokus. Mitra-mitra saya kayak teman-teman nih, nggak fokus juga. 1.000 orang lebih tuh waktu itu. Sama tuh. Akhirnya apa? Ngikutin nggak fokus gara-gara saya. Saya nggak apa-apa. Duit masuk ke saya semua. Mereka ini pemula. Begitu nggak fokus, ya habis lah. Segelintir di antara mereka waktu itu yang sukses ya secara finansial. Salah siapa? Dosa siapa? Salah saya waktu itu. Karena apa? Nggak ngasih contoh. Ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, tolong fight di BP 2 tahun, tolong fokus di BP 2 tahun. Kalau nggak kerasa kenaikan income, kasih tahu ke saya, duitnya tak balikin. Duitnya tak balikin, saya bilang. Ya. Bukan saya kabur, justru ya Pak, ini rasa tanggung jawab. Ada orang 2 tahun ikut kita, ya udah sungguh-sungguh, hasil nggak seberapa. Ya udahlah saya tanggung jawab, saya balikin duitnya. Ya. Nanti saya balikin cicil dulu nih ya, Rp1 nih. Nah ini Rp1 nih. Ya, enggak saya balikin beneran duitnya. Saya ini hobi koleksi duit ya. Ini ada uang Rp1 ya. Ini Rp1 ya. Ini Rp100 yang lama. Jadi duit yang berlaku atau yang nggak berlaku semuanya kita kumpulin ya. Orang ada hobinya koleksi apa? Koleksi perangko. Ngapain perangko? Nggak ada duitnya gitu kan. Koleksi duit aja sekalian gitu kan. Oke, lanjut lagi. Ya, foto yang berikutnya coba. Ya masih mending lah ya, saya koleksinya duit. Kalau laki-laki yang lain tuh hobinya koleksi yang ngabisin duit gitu ya. Kadang otomotif ya, kadang apa gitu kan. Nah, kalau kita koleksinya duit beneran ya. Kadang-kadang tuh laki-laki kalau punya duit hobinya apa? Koleksi sepeda gitu kan. Nah, ini ya penting banget ya, perhatikan baik-baik ya. Saya tunjukkan satu-satu ya. Jadi ada suatu rumus namanya itu AIDA model ya. Ini rumus ya, teman-teman nanti boleh cek di Google ada namanya AIDA model ya. Ini saya ganti namanya jadi AIDA booster. Jadi awal-awal orang tuh aware dulu, awareness namanya, ngeh dulu ya. Kemudian interest ya, AIDA, awareness, interest gitu. Kemudian desire ya. Jadi awalnya aware dulu, ngeh dulu, kemudian interest, tertarik ya. Kemudian desire, ada hasrat pengen join, pengen beli. Kemudian desire ini berubah menjadi action, akhirnya beli, akhirnya join. Namanya ini AIDA model, ya. Nah, yang aware biasa lebih banyak. Nanti yang tertarik lebih sedikit biasanya. Ya, yang desire, yang berhasrat makin sedikit. Yang take action beneran makin sedikit. Nah, bagaimana caranya bikin orang aware dan ini mesti aware sebanyak-banyaknya? Ya ini corong kan kayak funneling gitu ya. Jadi melalui apa? IG dan FB. Kalau kondisi normal kita tambah lagi tuh flyer, tapi sekarang nggak bisa. Jadi bikinlah orang aware sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan FB kita, Facebook kita, dan Instagram kita, gitu. Postinglah yang banyak, sehari 5 kali minimal. Ya kalau Instagram itu ya saran saya itu postingan 2 kali, ya terus 5 kalinya itu story. Pokoknya 5 kali aja udah sehari. Gitu. Dan jangan sifatnya jualan mulu, jangan kasih manfaat ke orang. Ya. Ada artikel yang menarik, ada tulisan yang menarik, ada foto yang menarik, ada yang relevan. Ya pokoknya seputar bisnis terus. Jangan loncat-loncat.
Kadang ngomong politik, kadang ngomong agama, orang males tuh. Ya. Fokus aja ngomong bisnis. Oke, di IG, di Facebook, dan flyer. Nah, sebagian itu tertarik. Nah, langsung dikunci ke WA, ya, WA chat. Jangan percakapan itu pakai inbox ya di Facebook. Jangan pakai DM di Instagram. Begitu masuk DM, kasih nomor WA. Dia tanya lagi, Kak, boleh ya WA sekarang? Nah, gitu. Karena apa? Kalau WA-nya masuk, berarti jadi database bagi kita. Bisnis itu adalah UUD, ujung-ujungnya database. UUD, ujung-ujungnya database. Nah, udah masuk WA-nya, udah enak kan gitu. Minta dia save nomor kita supaya apa? Kalau kita WA story dia bisa lihat. Itu kunci itu. Ya, jadi kalau dia udah masuk WA ya, minta dia save. Kita bisa bilang, "Nih ada e-book nih buat Kakak. Buat Mas nih ada e-book nih." Nah, otomatis dia nge-save kan gitu. Ya, jadi paksa dia untuk nge-save gimana pun caranya. Ya. Nah, biar dia punya desire, punya hasrat untuk beli, untuk join ya, kasih get ya, GET. G-nya apa? Guarantee ya. Kalau bahasa Inggrisnya guarantee, kalau bahasa kita garansi. Ya. Apakah dari segi khasiat, ya, apakah dari segi bimbingan, ya, pokoknya dijamin akan dibimbing terus, gitu. Ya, garansi. Atau kasih duit aja, pokoknya ya kalau Mas join di sini ya beli BP nggak ada rasa khasiatnya ya udah duitnya kita balikin selesai udah. Ya. Berani aja ngomong itu nggak apa-apa. Ini pengalaman saya ngomong gitu ya, satu pun nggak ada yang minta ganti kok. Segelintir lah, di antara ribuan paling cuma 2 atau berapa gitu, dikit banget. Ngomong aja nggak apa-apa. Jadi pakai nih ya 21 hari berturut-turut ya. Kalau nggak ngefek duit tak balikin, selesai udah. Ya. Biasanya nih gini, dia punya sakit nih, dia pakai BP. Kadang-kadang ada juga yang nggak bekerja, ya. Tapi dia merasakan kesehatan yang lain. Badan lebih ringan, kayak gitu tuh. Buang air lebih lancar, kayak gitu. Jadi kesininya mungkin nggak langsung bekerja, tapi yang lainnya langsung terasa. Makanya nggak ada yang minta uang kembali, nggak ada. Segelintir banget lah. Di antara 1.000 paling 2 orang gitu. Ya. Kasih aja, garansi nggak apa-apa. Nggak ngefek, duit tak balikin, selesai. Ya. Jadi get ya, G-nya adalah guarantee. E-nya endorsement. Artis ada, ustadz ada, motivator ada, semuanya ada. Komplit kita. Tokoh sebelah kanan, tokoh sebelah kiri ada semua. Pendukung pemerintah, yang kritik pemerintah ada semua kita. Makanya kita bikin beragam kan. Nah, terus apalagi kasih T, testimoni. Kalau kita jual produk berarti kasih testimoni kesehatan. Kalau kita tawarkan peluang usaha berarti kita harus kasih testimoni tentang pencapaian finansial gitu. Nah, ini bikin orang insya Allah action. Ya, bikin orang insya Allah action. Biar cepat actionnya, pakai kata kunci yang lain. Apa itu? Pain, pleasure, dan time limit. Dikasih pahitnya, atau manisnya, atau dua-duanya, dan dikasih batas waktu. Ibu join sekarang ya, kalau join sekarang, free ongkir. Join sekarang ya, kalau join sekarang tak kasih DVD. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau yang pahit-pahit itu namanya pain. Kalau yang manis-manis, misalnya bonus-bonus, nah itu namanya pleasure. Dan dikasih batas waktu. Sampai besok ya Bu ya, karena nanti lusa harga udah beda loh Bu. Bonus udah nggak ada loh Bu. Free ongkir udah nggak ada lah Bu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kasih pain-nya, ya, pleasure-nya, time limit. Ya, kasih yang pahit-pahitnya atau kasih yang manis-manisnya, ya, atau dua-duanya, dan dikasih batas waktu. Oke, balik lagi ke saya. Siapa kemarin yang nonton tuh pertandingan itu Liverpool yang akhirnya menang itu? Siapa yang nonton? Ada yang nonton nggak? Coba angkat tangan kira-kira. Yang baca beritanya ada nggak? Yang baca beritanya Liverpool menang ada nggak? Baca beritanya? Tahu? Nah, udah sekian puluh tahun akhirnya menang juga ya. Oke, saya mau tanya. Orang main bola itu kira-kira jalan atau lari? Jalan atau lari? Atau leye-leye? Yang bilang lari coba angkat tangannya. Ya. Kenapa lari-lari coba? Kenapa lari-lari coba? Karena waktunya terbatas. Coba main bola, ya, itu apa? 48 jam. Ngapain lari? Duduk aja, tunggu lawannya capek. Biar aja dia lari. Kita duduk aja tuh, duduk aja gitu. Tapi karena waktunya terbatas 45 menit, ya lari kita. Gitu. Ya. Dan bola yang dioper, lari lagi orangnya. Akhirnya kita ngejar kan. Ya pada lari semua akhirnya gitu. Karena waktunya terbatas. Nah, gitu juga orang tuh biar cepat lari ya, take action ya, join sama kita, dikasih batas waktu.
Kak, ya ini ada bonus nih, ya dapat kerudung. Ya, tapi berlaku sampai hari ini aja. Ya, kami tunggu sampai jam 7 ya, jam 7 malam ya. Nah, ngomong aja gitu. Sehingga dia berpikir cepat dia. Kalau enggak, tarsok gitu. Dan cari-cari alasan gitu. Gimana jadi join? Saya tanya suami dulu ya. Katanya tanya suami. Kemarin kredit panci nggak ada tanya suami, main beli aja langsung udah. Ya, pas join BP tanya suami. Nyicil panci itu nggak ada ngomong, langsung ambil aja ya. Jadi alasannya dicari-cari gitu. Ya, itulah kita ya. Jadi memang sebagian teman-teman kita itu suka cari-cari alasan kan gitu. Nggak ada bakat lah katanya. Nah kita nih mau bisnis, bukan ajang pencarian bakat, ya kan? Atau bilang oh, saya nggak ada garis keturunan lah. Kalau kita ngomong garis keturunan ya kita jadi pelaut semua kan? Karena nenek moyang kita katanya seorang pelaut gitu kan? Gitu. Jadi alasannya dicari-cari semuanya gitu. Oke? MKF ya, MKF masa knowledge fokus ya. Knowledge-nya tentang apa tadi? Kita lihat ya, AIDA model. Ya, AIDA model awareness, interest, desire and action. Bikin orang aware dulu, ngah dulu, bikin dia tertarik ya. Kemudian desire, percakapan harus pakai WA, ya, alihkan ke WA ya. Terus biar dia ada hasratnya muncul, kasih get ya, garansi ya, garanti ya atau garansi, garanti, kasih endorsement ya, endorse munculin semuanya. Lihat aja lah orangnya gaya-gayanya seperti apa gitu. Wah, mungkin dia non muslim, ya udah kasih foto jedar, Sandi Aulia. Nah, ini. Oh, dia muslim nih, kasih foto Syekh Ali gitu. Ya kan? Oh, dia muslim nih, pendukung pemerintah. Wah, kasih fotonya anak Kiai Ma'ruf. Ada juga kok. Semua ada komplit udah. Ya, mau sebelah mana ada. Ya, muslim non muslim ada. Ya, pendukung pemerintah, pengkritik pemerintah ada semua. Ya. Yang agak kritik pemerintah, tunjukin tuh ada tuh fotonya Ustadz Fatih Karim, ada kok. Ya, kita komplit semua ada. Ya kan? Nah, jadi sesuaikan tuh endorsement-nya. Tapi jangan salah kasih, ya kan? Orang yang ngefans sama Jokowi, tunjukin foto Bunda Nino Warisman pakai BP. Wah, repot itu. Ntar kabur tuh jadinya, kebalik itu ya, salah foto itu. Ya. Makanya yang paling aman itu kalau saya tuh foto tuh selalu saya bikin sebelahan. Jadi kalau yang sebelah sini ada lagi yang sebelah sininya. Selalu kayak gitu saya bikin. Ya, jadi kita merangkul semua soalnya. Ya. Terus T-nya tadi testimoni. Ya, testimoni juga sesuaikan. Kalau kita jual produk ya tentang diabetes, asam urat, ya kasih tentang testimoni kesehatan. Jangan orang pengen sembuh dari diabetes, kita kasih, wah ternyata income-nya naik 2 kali lipat. Aku pengen sembuh ini katanya kan, masa kasih testimoni ke tentang keuangan gitu kan. Jadi testimoni juga mesti sesuai ya. Terus biar dia action beneran ya, cegat dengan 3 hal. Ya, yang pahit-pahit, yang manis-manis dan batas waktu. Harga naik, ongkir, free ongkir. Ya. Kalau telat ya berarti tambah biaya ongkir. Ya, kalau cepat kasih bonus, kerudung, ciput misalnya. Ya. Nah, itu bikin dia take action segera ya, kasih batas waktu. Ya, oke. Gambar yang berikutnya lagi. Ya, jadi insya Allah BP itu nggak mahal ya. Teman-teman boleh cek sendiri ya, itu chat time 20.000 kok sehari. BP cuma 8.000. Starbucks 30.000. Ya. Jadi nggak mahal. Terus juga orang itu ya, kalau lihat harga 250.000, oke lah dia pikir mahal, tapi sebenarnya dia yakin, bikinnya tambah yakin sama kita. Gitu. Jadi tenang aja. Dia tambah yakin sama kita ya bahwa ini barang bermutu, barang bermanfaat gitu. Oke, lanjut lagi gambar berikutnya. Kalau ditolak gimana Mas Ipo? Ditolak tenang aja, biasa aja. Ya. Allah itu ya sebenarnya kan sayang banget sama kita. Jadi setiap kali kita ngalami kesulitan, ya itu Allah langsung kasih ganjaran. Kasih apa? Ganjaran, ya. Allah langsung kasih kompensasi ke kita. Lagi hujan, ya itu repot itu, ya. Allah kasihan sama kita, dikasih ganjaran. Kalau hujan, doanya makbul. Kalau sakit, doanya makbul. Dosanya gugur. Safar juga sama. Doanya makbul, dosanya gugur. Kita capek sama juga ya, lelah ya, doa makbul, dosa gugur gitu. Ya. Termasuk juga kalau teman-teman mengalami penolakan. Ya, coba balik lagi spotlight ke saya. Nih, saya mau tanya coba ya, teman-teman. Kira-kira mana yang lebih nggak enak? Mana yang lebih pahit? Hujan atau ditolak? Yang lebih pahit yang mana coba? Hujan ini juga kan sesuatu yang nggak nyaman nih, bikin kita ya nggak bisa kemana-mana, becek gitu kan. Nah, Allah langsung tuh kasih kompensasi.
hambaku lagi sulit, langsung dikasih kompensasi. Nah, menurut saya, ya, menurut teman-teman, mana yang lebih nggak enak? Hujan atau penolakan? Yang ngomong penolakan, coba angkat tangan kanannya. Ya. Lebih nggak enak itu ya ditolak. Hujan mah biasa aja. Jadi, kalau hujan aja Allah kasih kompensasi ke kita, apalagi penolakan. Pasti setiap kali kita mengalami penolakan, sesuatu yang nggak enak, Allah kasih kompensasi ke kita. Kita lagi safar, dikasih kompensasi. Lagi hujan, dikasih kompensasi. Ya, lagi safar doang, dikasih kompensasi. Lagi hujan doang, dikasih kompensasi. Ya, lagi capek, dikasih kompensasi. Termasuk juga kalau kita mengalami penolakan. Gitu. Ada salah satu mitra BP, itu pertama kali ditolak, itu tensinya langsung turun. Langsung keliengan. Saking nggak enaknya. Ditolak itu nggak siap ya, langsung keliengan. Langsung dia cek tensi, waduh, aura-auran. Terus story. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah sebulan udah jual dia 1.000 botol sekarang, alhamdulillah. Ya, terus story beneran ini. Jadi awalnya nggak bisa jualan, nggak enak juga ditolak awalnya itu. Siapa bilang enak? Nggak enak juga awalnya. Tapi lama-lama udah biasa aja. Dan resiko ditolaknya makin kecil sekarang, karena udah ngerti ilmunya kan, gitu. Ya. Dan saya bilang ya, teman-teman setiap kali ada mengalami penolakan itu sebenarnya saya bilang deposit. Ya. Teman-teman nawarin peluang usaha ke orang ya senilai 1.990.000 dengan niat baik, ini penting banget ya, dengan niat baik. Agar apa? Biar nasibnya berubah kan. Kasihan cari uang susah banget ya. Udahlah, buka BP aja, jual BP aja udah. Jadi kita tawarin dia peluang usaha 950.000, 1 juta itu dengan niat baik. Ya, nilainya berapa? Value-nya berapa? Menurut kacamata dunia 1 juta nilainya. Walaupun aslinya lebih. Kemarin ada tuh mitra ngomong. Dia ngomong kan panjang gitu kan di grup kan saya baca. Orang kalau gabung BP ruginya di mana ya dia bilang. Ya. Dia gabung 990.000. Begitu dijual dapat untung 1 juta lebih. Dapat omset 1 juta lebih. Untung bersih sekitar 250.000. Ya, itu aja udah untung. Dipakai, jadinya sehat, untung lagi. Ya. Dia ajak kemitraan ke orang-orang, makin untung. Terus ikut pembinaan sama Mas Ipo, harganya berapa coba? Nih ya, di antara mitra BP, itu pernah saya coaching. Jadi kan saya dulu jual jasa coaching saya kan. Saya baru stop jasa coaching saya kan awal 2019. Ya, dulu kan saya jual jasa coaching gitu. Ya, orang pembinaan sama saya itu saya jual jasanya. Tahu nggak harganya berapa? Ini mitra kita pernah ngalamin nih. Bayar ke saya berapa? Belasan juta ada. Yang bayar 25 juta ada. Jadi coaching nulis sama saya ya, coaching penulisan. Bayar ke saya berapa? 25 juta. Gitu. Ya. Coaching bisnis bayar berapa? Ya sama, belasan juta sampai 25 juta. Ini banyak nih. Beberapa di antara teman-teman ada yang bayar gitu ke saya. Ya. Dan kemudian ya jadi mitra saya nggak perlu bayar lagi gitu kan. Jadi yang si ini cerita kan, dia di grup squad itu cerita kan, ini ruginya di mana dia bilang. Ya, dijual dapat untung, ya, ajak orang makin untung, konsumsi sehat, ikut pembinaan, ya berturut-turut nggak ada hentinya. Kalau bayar masih langsung bayar berapa coba ini? Ini pada free semua. Ya, jadi ruginya di mana dia bilang gitu. Ya, apalagi kalau jualannya laris makin untung sudah. Ya. Nah, balik tadi itu ya, teman-teman nawarin nih dengan niat baik. Ya, produk senilai berapa? 990.000, anggap 1 juta lah. Tahu-tahu ditolak. Itu deposit saya bilang. Itu deposit. Coba ulang kata-kata saya apa tadi namanya? Coba ulang lagi apa namanya? Deposit. Sebuah kebaikan ya menurut kacamata dunia yang harganya 1 juta itu kita tanam. Penolakan 10 kali artinya apa? Kita punya deposit 10 juta. 10 juta ini harus cair karena kita sudah menanam kebaikan. Tidak mungkin tidak berbalas. Ya, insya Allah pasti berbalas. 10 jutanya ini one day pasti cair. Ya, karena itu hak kita. Uang kita udah nanam kok. Ya, kita giniin aja ke orang nih ya, telinganya kita giniin aja ya. Ini kan perbuatan nggak baik nih. Berbalas kok cuma gini doang nih. Ya. Baik buruk yang kita lakukan berbalas semua. Kita bikin hal nggak baik nih gini, berbalas. Ya. Yang baik juga berbalas. Ya, kita pindahkan ada duri di jalan, berbalas semua. Ya, ada minuman teman misalnya ya, mau diinggapin sama laler, kita usir. Itu berbalas semua, walaupun cuma gini doang. Gitu. Jadi baik, buruk ya. Buruk baik semuanya berbalas. Nah, kita niat tadi dengan niat baik kan. Kita pengen nasibnya berubah. Kasihan nih nasibnya gitu-gitu aja. Udah 7 tahun kerja nggak umroh-umroh, kasihan banget. Di BP cuma 2 tahun, 1 tahun udah umroh orang. Ya, 6 bulan juga banyak kok. Yang 9 bulan juga banyak kok. Itu yang testimoni ya, 9 bulan bisa umroh. Itu ratusan, tau nggak?
Saya posting cuma satu aja. Ya. Itu ratusan aslinya. Tanyalah sama leader kalau nggak percaya. Banyak banget. 9 bulan bisa umroh. Ya. Nah, kalau yang pernah umrohnya wasilah BP jangan ditanya jumlahnya. Udah 1.000 lebih sudah. Ya. Nah, jadi niat kita tuh apa ya? Niat baik agar dia apa terbantu pernafkahannya, dia bisa umroh, lunas hutangnya. Niat kita itu. Makanya kalau ditolak nggak sakit hati, maksudnya biasa aja udah. Ya, karena kita ini kan kita insya Allah jaga niat kita gitu. Ya, makanya teman-teman setiap kali mau menawarkan ya, sebelum posting itu ya, sebelum ketik itu coba jaga dulu niatnya. Udah yakin baru posting udah. Ya, karena kekuatan niat itu luar biasa, itu vibrasinya nyampe. Ya, orang bisa merasakannya gitu. Kalau teman-teman ya kayak saya ini kan udah rajin nulis kan, rutin nulis gitu kan. Itu tulisan ya niatnya bener, niatnya nggak bener, itu langsung beda efeknya. Jadi kalau niatnya udah nggak bener tuh ya, itu ya responnya nggak seberapa gitu. Tapi kalau kita berusaha jaga niat ya, posting bener, nah itu biasanya responnya bisa menggerakkan orang. Ya kadang-kadang tulisannya cuma pendek, orang bisa nangis gitu. Ya. Nah itu namanya vibrasi niat. Makanya jaga niat. Gitu. Dan bagi Allah yang dihitung pertama tuh niatnya, bukan amalnya, bukan postingnya, niat gitu. Langkah boleh salah, niat tidak boleh salah. Ya, jaga niatnya. Ya kita orang beriman, beda sama orang rata-rata, bukan sekedar closing. Kita yang dikejar tuh dua, closing dan blessing. Ya, closing dan blessing. Blessing itu berkah. Ya. Nah, ini kita mau kejar nih. Posting, tahu-tahu closing. Dapat juga blessing. Uang masuk rekening. Oh, udah mantap udah itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi gambar berikutnya. Nah, ini 4 tipe partner ya. Ini saya review sebentar aja kan teman-teman sudah pernah ya sebelumnya. Ada 4 ya, 4 tipe ini ya. Ini hasilnya juga 4 kali lipat nih. Ya, ini materi terakhir kita. Jadi ada yang hobinya nawar-nawarin produk ya. Bagus ya, bukan yang nggak bagus, bagus juga. Ada lagi apa yang nawarkan program. Ini lebih baik. Oh, Ibu diabetes ya? Oh iya. Ibu ya jangan makan ini ya. Jangan makan ini, kurangi gulanya ya. Minuman yang manis-manis udah deh, stop dulu deh, Bu. Ya, kalau memang suka yang manis ganti madu aja. Ya kan? Nah, terus coba BP, Bu. Ya, malam-malam jelang tidur coba tuh 6 tetes gitu. Atau pas bangun pagi 6 tetes gitu. Kalau lagi parah ya sudahlah 2 kali pagi dan malam. Nah, ini namanya program. Ada makanan pantangannya, ada makanan yang diharuskannya, ada olahraganya, ada BP-nya. Ini namanya program. Asam urat, aduh jangan kacang-kacangan Bu, kacang-kacang udah stop dulu deh kacang-kacangan. Gitu. Olahraga yang ringan-ringan aja, treadmill, jalan, renang, udah itu aja. Ya kan? Jangan lagi berat-berat. Badminton jangan, nggak bagus tuh buat ibu. Ya. Nah, terus mau tidur minum BP. Ya kan? Nah, ini namanya program. Jadi bukan sekedar nawarin produk, ya. Kita pengen dia lebih sehat, kita kasih program. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Bawa peluang. Nah, ini lebih cepat lagi nih kalau teman-teman melakukan ini ya, penjualan bisa naik nih ya. Kita kali ini nggak ada sesi tanya jawab ya. Kita mau tuntasin aja. Ini kita udah 1,5 jam. Ini materi terakhir saya, slide terakhir saya. Ada lagi nawari peluang. Ini ya kalau kita ubah ya, awalnya nawari produk, kemudian nawari program, kemudian nawari peluang, itu penjualan bisa naik 3 kali lipat. Pengen nggak jadi pengusaha? Ya kan? Coba buka usaha yang lain, ya, pakai toko, pakai franchise, berapa coba? Ngambil lisensi, berapa coba modalnya? Kapan balik modalnya coba? Nah, kalau kita nih cepet. Nah, tapi saya lebih yakin sama franchise, Bu, kita ini sebenarnya juga franchise, Bu, cuma nggak pakai toko aja. Kita ini kayak franchise juga sebenarnya. Oh, tapi saya pengen buka usaha beneran. Ini usaha beneran, Bu, duitnya ada. Ya, masa duitnya nggak ada? Duitnya ada itu berarti usaha beneran, gitu. Tapi saya pengen tuh usaha yang sendiri. Ini loh, Bu, kalau Ibu buka showroom Toyota, showroom Yamaha, itu juga Ibu jadinya pengusaha, usaha beneran kok. Ya. Jadi kita bagi tugas saja, ya. Nah, saya mungkin distributornya, Ibu juga distributornya. Ya, nama Sipo yang bagian dari produsennya. Kita bagi tugas saja. Pengusaha kok. Saya pengusaha, Ibu juga pengusaha kok. Ya. Jadi sebenarnya BP ini ya, teman-teman, ini persis ya kayak kita kayak orang join ya, teman-teman join. Itu kayak ngambil franchise sebenarnya. Ya, tapi dengan resiko yang minim, dengan modal yang minim. Gitu. Oke, balik lagi slide ke saya. Saya berapa kali ya nawarin franchise ke orang. Saya juga jual franchise kan. Saya juga memberikan konsultasi franchise bagi orang lain.
Ada yang bakso ini, ada yang kebab, ada macam-macam semuanya. Ada yang restoran, ada rumah makan, ada yang ikan bakar. Saya kasih konsultasi ke mereka semuanya. Teman-teman tahu franchise itu berapa modalnya? Nggak ada yang puluhan juta, nggak ada. Kecuali yang abal-abal. Itu ratusan juta semua, tahu nggak? Bakso yang ini tuh 250 juta gitu. Ya memang dapat bahan baku dapat gitu ya, masakannya dapat, pelang dapat, tapi modalnya itu 250 juta gitu. TK Khalifah itu 250 juta, tahu nggak? Franchise kayak gituan. Ya. Teman-teman buka Indomaret, buka Alfamart, modalnya berapa? Dengan stok, dengan renovasi, itu modalnya ratusan juta, bisa setengah miliar. Kapan balik modalnya coba itu? Ya. Nah, BP ini kan franchise, udah tersistem semua. Postingannya juga tersistem semua, omongannya tersistem semuanya. Ya. Balik modal nggak 2 tahun. 2 hari juga bisa. Kalau agak lemot dikit, agak lemot nih ya, mungkin kebanyakan makan mie instan gitu ya, 7 hari lah. Ya. 7 hari itu. Modalnya balik, ya, profitnya balik. Tanyalah, pasti ada di antara kita, ya teman-teman kita yang pernah buka franchise. Tanya sama dia, kapan balik modalnya? Tanya sama dia kalau nggak percaya. Ada lagi teman kita yang buka kafe, buka restoran, buka butik, buka salon, buka bengkel. Tanya sama mereka, kapan balik modalnya? Tanya sama mereka kalau nggak percaya. Ya, rata-rata itu yang jago ya 2 tahun itu, yang jago. Tapi kalau nggak jago bisnisnya bisa 4 tahun. TK Khalifah saya itu ada 4 tahun. Bayangin coba, nyemplungin duit 250 juta, baliknya 4 tahun. Ya, mules perut rasanya kan? Langsung mules itu. Duit dicemplungin 250 juta, baliknya 4 tahun coba. Setelah itu baru ada profitnya. Trek gitu. Ya. Nah, di BP balik modalnya kapan? Jangan ditanya. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ya, tergantung kecepatan kita. Yang agak lemot 2 minggu lah gitu. Ya. Yang agak slow gitu. Jadi ini kayak franchise juga sebenarnya. Atau yang saya bilang tadi analogi showroom Toyota, sama juga, kita showroom juga gitu kan. Ya, barang kita sama kayak Toyota juga kan gitu. Ya, cuma kita nggak pakai fisik, kita pakainya apa? Showroomnya di Instagram, showroomnya di Facebook gitu. Ya kan, showroomnya di WA gitu. Ya, produk kita nggak banyak-banyak, cuma 2 aja. Sama kita kayak showroom, kita memindahkan persis kayak showroom Toyota. Ya. Cuma itu ya teman-teman tuh kastanya ya, kasta ya. Kata dan kasta agent itu ya. Kastanya reseller itu kayaknya di bawah showroom. Padahal perilakunya sama. Coba di mana bedanya? Saya mau tanya, di mana bedanya? Nggak ada bedanya. Ya, showroom Toyota dengan agent BP sama, perilakunya sama. Ya, ngapa-ngapainnya sama semua. Cuma kasta ini kayaknya lebih tinggi. Showroom bro. Gitu kan? Ini cuma agent. Nah, hal sama. Nih, laptop nih Apple nih, ya. Pergi ke tokonya. Tulisannya apa? Authorized reseller. Premium reseller. Jual laptop Apple coba, MacBook atau iPhone sama, reseller. Ya. Nah, cuma kalau kita punya toko gitu kayaknya keren gitu. Kita jual BP gini posting kayaknya kalah keren sama dia. Padahal sama, persis plek samanya. Ya. Jadi jangan minder kitanya. Pegang omongan saya ya. Ini mitra BP dulu pernah saya tegur. Saya bilang sama dia, Mas nggak akan besar ya kalau Mas tidak punya pride, saya bilang. Makanya awal-awal BP berdiri, saya bilang apa? Business with pride. BP, business with pride. Harus ada pride. Pride itu bangga, pede dengan produknya. Dia kerja di sebuah perusahaan. Jadi ketemu saya, ngomongnya perusahaannya terus. Tangtong, ngomong itu terus. Ya, 2 hari. Kayak gitu Mas saya. Hari kedua saya panggil dia. Mas kalau kayak gini terus, ya, Mas nggak akan besar di BP. Saya bilang, mohon maaf. Kaget dia. Ya. Kenapa? Saya bilang. Saya ngomong ini biar Mas maju, saya bilang. Biar Mas berubah. Adalah wajar ya, dokter bangga dengan profesinya. Notaris bangga dengan profesinya. Pilot bangga dengan profesinya. Nah sekarang Mas mau jadi pengusaha. Mas harus bangga dengan profesinya pengusaha. Dan usaha Mas sekarang adalah BP. Harusnya Mas ceritain kemana-mana. BP-nya, usahanya. Bukan kerjaan yang di kantor sana, saya bilang. Saya gituin tuh. Ya. Tapi alhamdulillah sejak itu ya berapa bulan ke depan penjualannya bagus, makin bagus sampai hari ini. Ya, kemarin minggu lalu juga saya pantau penjualannya alhamdulillah makin bagus. Ya. Jadi harus punya kebanggaan itu. Aku agent, aku distributor, aku BP. Jualan suplemen doang. Nggak pakai doang. Nggak pakai doang. Berapa banyak orang yang sembuh diabetesnya karena ini, wasilah dari sini. Ya, berapa banyak orang yang rukunya akhirnya sempurna gara-gara ya wasilahnya minum BP. Dulu rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Ada lagi yang mohon maaf yang nggak bisa hubungan suami istri.
Minum BP akhirnya bisa coba. Ada lagi yang pening-pening, ada lagi yang sinus, ya, ada lagi yang mimisan nggak putus-putus, ya. Sembuh ya, alhamdulillah, wasilah lewat BP. Itu lewat tangan kita, tahu nggak? Jadi nggak pakai doang, ya. Jual BP nggak pakai doang. Cuma herbal doang, cuma suplemen doang. Jual suplemen nggak pakai doang. Ya, makanya kemarin kita waktu ngumpul sama Ustadz Umar Mita kan saya bilang apa? Kita adalah menjadi apa? Distributor kebaikan. Ya, kita ngajak orang apa? Biar lebih sehat. Ngajak orang apa? Biar nafkahnya lebih baik. Terus apa lagi? Begitu masuk di kita hajar lagi biar lebih soleh, biar lebih sakinah rumah tangganya. Ya, kita distributor, alhamdulillah. Pokoknya orang begitu udah konsumsi atau dia sudah join, akhirnya apa? Alhamdulillah aku ketemu dengan produk yang aku cari, ekosistem yang aku cari, lingkungan yang aku cari. Ini aku cari selama ini. Gitu. Ya. Kita distributor, alhamdulillah. Pokoknya orang sudah konsumsi, orang sudah join, akhirnya nyeletuk dari mulutnya dia. Alhamdulillah. Ya. Jadi bukan sekedar distributor suplemen, distributor kebaikan, distributor alhamdulillah. Itu tugas kita kemana-mana. Jadi kalau belum tercetus ucapan alhamdulillah dari mulutnya, belum selesai tugas kita. Kalau udah ngomong alhamdulillah, kita push lagi biar alhamdulillahnya lebih banyak, lebih sering, lebih khusyuk. Gitu. Betapa banyak tuh ya orang habis ikut pembinaan di BP, ya teman-teman juga kan ngalami itu. Ya, kemarin sama Ustadz Umar Mita, sebelumnya sama Ustadz Abi Maki, sama Ustadz Benri. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Pada ngomong gitu semua kan? Ya, ngomong alhamdulillah sama kayak dulu, tapi makin ke sini alhamdulillahnya makin penghayatan. Ini benar-benar komunitas, ini benar-benar bisnis, ini benar-benar insya Allah mudah-mudahan dunia akhirat beneran. Insya Allah. Saya sampai merinding tuh Ustadz Umar Mita bilang, Mas Ipo itu meeting jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi, itu jangan-jangan ada malaikatnya juga ikut meeting. Benar juga saya bilangnya, itu kan malaikat pada turun semua, bahkan ya Allah turun ke langit dunia itu kan, kalau kita baca hadisnya gitu. Masya Allah itu. Jadi yang hadir itu jangan-jangan ya bukan cuma 2.800, mungkin lebih itu. Ya. Itu kita. Dan teman-teman cek di luar sana, nggak ada yang kayak ginian. Nggak ada yang kayak ginian. Ya. Saya juga bingung itu. Dan ini ya, kita mau bikin lagi ya. Ini kita udah ada nih kemarin buka puasa bareng. Walaupun kita nggak bareng secara fisik, tapi insya Allah saya traktir yang buka puasa kemarin. Kita udah bikin satu hal. Kita bikin lagi nih kurban bareng. Ya, siapa yang kurban pertama, ya itu saya ikut cemplungin duit. Gitu. Ya, saya siapin tuh puluhan juta itu untuk kayak gituan semuanya. Ya, agar apa? Memotivasi teman-teman ya yang kurban pertama. Gitu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mau bikin lagi nih. Insya Allah kita mau bikin Zoom meeting ya bersama para parent, bersama para orang tua dan mertua. Saya ngomong, ya, saya ngomong. Nah, jadi teman-teman silakan hubungi orang tuanya, ya, silakan hubungi orang tuanya, oke? Dan nanti dengar materi dari saya. Sebentar aja ya, karena orang tua nggak bisa lama-lama, kita bikin 45 menit aja. Khusus orang tua, ya. Di luar sana nggak ada bisnis kayak ginian. Kita bikin, kita bikin. Biar apa? Biar orang tua makin ridho sama kita. Biar doanya makin kencang untuk kita. Ya. Jadi kalau orang tua di dalam hatinya dia merasa ya, itu bagus nak. Ini bisnis bagus nak. Ya. Udah kamu di sana aja. Kalau udah sampai gitu tuh ngomongnya, udah aman udah itu. Nah, selama ini mungkin dia sudah mendukung kita ya, sudah ridho sama kita, tapi kan belum tahu banget nih. Ya kan? Nah, nanti coba hadirkan orang tuanya, mertuanya, mungkin belum paham tentang Zoom, ya, nggak apa-apa dibantu sama saudaranya, atau adik kita, atau siapa yang bisa gitu ya, mengoperasikan Zoom itu sebentar, nah orang tua kita ikut. Kalau misalnya bisa kita temenin, alhamdulillah, tapi kadang-kadang kan beda kota sama kita, dia minta bantu ya sama saudaranya ya, atau kenalannya gitu. Pokoknya Zoom aja udah sebentar, 40 menit gitu. Ya. Jadi sebelumnya latihan dulu, ya, bagaimana juga join suara, ya, join audio, ya, nampilin gambar semuanya, gitu ya. Nah, habis itu udah sama saya 45 menit. Jadi biar orang tua itu benar-benar ya udahlah, ini udah the best. Ya. Jadi hatinya benar-benar full gitu sama kita. Jangan dipikirnya kita ini cuma sekedar mindah-mindahin botol gitu kan, cuma ngirim-ngirim barang ya, bisnis iseng-iseng. Jangan kayak gitu cara pikirnya. Ini bisnis nggak main-main ini. Ya. Itu orang ya banyak yang nggak percaya. Begitu saya posting tuh kan, puluhan mitra kita beli mobil, puluhan mitra kita renovasi rumah atau bangun rumah, bahkan beli rumah dari nol. Itu banyak yang nggak percaya. Mereka tanya ke saya, itu beneran Mas Ipo? Ya masa saya bohong, saya bilang. Fotonya ada, orangnya masih hidup. Saya bilang, cari aja orangnya. Ya kan? Ya orang beneran, teman-teman semua kan, gitu kan?
Dan ini barang baru. BP ini kan baru 3 tahun. Kok bisa kecepatannya seperti itu? 2 tahun beli rumah. 2 tahun bangun rumah. Kita BP nih ya, saya 3,5 tahun. Belum ada ganti mobil. Belum ada nambah mobil. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget ya. Puluhan mitra kita berhasil ganti mobil, beli mobil, atau beli mobil pertama. Ya. Bisa kayak gitu beneran itu. Ya. Dan sekarang nih ya, saya hitung-hitung tuh ya, sudah ratusan mitra BP yang sudah menginjakkan kakinya ya ke luar negeri. Yang dulu belum pernah sama sekali. Paspor aja nggak punya, disuruh bikin paspor malah berantem. Ini kapan kita belum ada ini, belum ada rencana keluar negeri. Bikin paspor, saya bilang. Belum ada rencana masih po gini-gini kita. Bikin paspor, saya bilang. Tapi masih po gini, bikin paspor, saya bilang. Ya. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh, disuruh bikin paspor, susahnya luar biasa. Saya hitung tuh ya, ternyata yang udah keluar negeri sekarang udah ratusan jumlahnya, Masya Allah. Menuju 1.000 orang. Ya, yang ke Thailand, yang ke Singapura, yang ke Turki, ya, yang ke Tanah Suci, yang ke Jepang, ya, yang ke Cina, itu udah ratusan sekarang kita, menuju 1.000. Ya, Masya Allah. Dan ini tidak ditemukan pada bisnis yang lain. Ya. Jadi, insya Allah ya, makanya kita tolong ikuti aja semuanya, ya, termasuk juga absensi pagi itu ya, tolong diikuti itu. Itu saya bikin tulisan nggak main-main itu. 4 hari saya persiapan, tahu nggak, untuk satu postingan itu, tahu nggak? Ya. Nah, jadi teman-teman baca itu yang jadi bekal pemikiran tuh untuk sepanjang hari. Tolong ikuti benar-benar, baca benar-benar, dan komen di sana. Jadi kelihatan kita besarnya sama-sama. Orang luar lihat tuh. Ya, orang luar lihat itu. Ya. Dan nanti ketika diumumkan ya soal Zoom meeting bersama para parent ya, bersama orang tua dan mertua ya. Nah, tolong pastikan orang tuanya hadir. Kalau bisa dua-duanya, alhamdulillah. Ya, misalnya ayah ibu kita, ya, dan mertua kita. Wah, itu udah keren banget sudah. Jadi coba bayangkan ya, kita sekarang nih di Zoom ini ya, ada sekitar, sekarang saya cek nih ada berapa nih? Ada 700. Jadi ada 700 orang nih ikut sekarang, 770. Nanti saya ngomong nih sama orang tuanya, mertuanya. Kekuatannya berapa coba? Bukan 700 lagi. Tapi berapa? 2.200 orang. Kekuatannya naik 3 kali lipat. Ya. Jadi kita punya pasukan, ya, pasukan langit itu 2.200 orang, naik kekuatan 3 kali lipat. Istri udah mendukung, wow, berarti naik 4 kali lipat. Hampir 3.000 coba. Ya, jadi yang hadir di sini cuma 7.700. Tapi kekuatan sesungguhnya 3.000. Wah, kencangnya luar biasa. Dan kekuatan teman-teman ya itu naik 4 kali lipat semuanya. Minimal. Karena dalam Islam itu 1 tambah 1 belum tentu 2. Bisa 27. Bisa 700. Ya. Nah, ini kita kekuatannya secara dunia naiknya 4 kali lipat. Kalau di hadapan Allah mungkin bisa 27, ya, mungkin 100, mungkin 700, mungkin macam-macam semuanya. Ya. Jadi ikuti ya semuanya. Nanti kalau ada jadwalnya dikeluarkan, tolong orang tua kita diutus. Dan besok pagi ya, Senin dini hari jam 3 pagi kita meeting lagi ya. Jadi insya Allah kita akan disiplinkan setiap Senin insya Allah. Ya, setiap Senin insya Allah. Saya pengen jadikannya kebiasaan ya, agar semua kita terbiasa bangun pagi. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir masih teman-teman. Masih Po. Terima kasih Mas Dio. Semoga ilmunya bermanfaat. Cara keluarnya kayak mana? Semua.